Untuk murid-murid atau dan Bapak Ibu orang tua murid yang mau dibantu boleh cek ke saya, nanti saya bantu untuk assign ke rumpun yang dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan orang tua murid, para alumni dan juga anak-anakku kelas 10, 11 dan 12 SMA Islam Al-Azhar 1. Selamat bergabung di rumpun sosial. Assalamualaikum Afi. Alhamdulillah sudah hadir. Iya, Bu. Iya. Anak-anakku, yuk silakan supaya tidak ada dusta di antara kita. Kita hargai kakak-kakak kita yang sudah hadir ya, memperlihatkan wajah cantik dan gantengnya ya. Mungkin kakak-kakaknya juga ingin melihat wajah adik-adiknya yang sekarang ini seperti apa gitu ya. Khawatir nanti bicara sendiri sementara kaliannya enggak ada. Ayo nak, silakan bisa di-on-kan kameranya karena kita akan segera mulai nih supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu kita. Kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Silakan yang masih belum on cam anak-anakku, karena langsung saja kita akan memulainya. Marsha, Rahmadania, Alia, Teguh Kumai, Kesia, yuk nak, silakan. Kaila. Alhamdulillah sudah 85 yang tergabung. Baik anak-anakku, apakah kalian semua mendengar suara Ibu? Dengar, Bu. Ya, apakah acara kita ini sudah bisa kita mulai, anak-anak? Serta Bapak dan Ibu orang tua murid? Karena pembicara atau kakak-kakak alumni sudah hadir semua bersama kita. Ya, kalau memang sudah ready, sudah siap, maka Ibu akan memulainya saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tini selaku wali kelas 12 IPS, Ibu Yuli serta Bapak Ibu guru yang lain yang tergabung di kelas IPS, dan juga Bapak dan Ibu orang tua murid, anak-anakku serta yang Ibu banggakan para alumni yang alhamdulillah sudah bisa meluangkan waktu pada siang hari ini untuk bisa berbagi dengan adik-adik angkatan 44 ya. Sekarang angkatan 44 ya. Nah, Ibu mungkin tidak memperpanjang lagi mukadimah karena tadi kita sudah buka acara kita. Jadi seperti yang Ibu sampaikan anak-anakku semua bahwa kita akan ada 3 pembicara ya, 3 pemateri, dan Ibu juga sudah sampaikan kepada Afi, kepada Ilman dan juga kepada Arham ya, bahwa nanti masing-masing kalian akan mendapatkan waktu kurang lebih 20 sampai 25 menit ya. Hanya saja Ibu meminta untuk memberikan materinya satu persatu. Kenapa? Supaya anak-anak fokus dan tidak lompat-lompat gitu ya. Jadi Ibu yang sudah Ibu sampaikan kemarin, silakan nanti kita mulai dari Ilman ya. Setelah itu Afi, setelah itu Arham ya, selesai dari Ilman, selesai, setelah itu Afi dan juga Arham untuk bisa berbagi dengan kita yang kemarin mungkin sudah Ibu sampaikan kepada para alumni melalui chat yang Ibu berikan. Baik anak-anakku sekalian, untuk itu saat ini yang pertama, pembicara kita yang pertama, Ibu persilahkan saja kepada Ilman. Oh ya, sebelumnya kita berikan aplaus dan ucapan terima kasih kepada kakak-kakak alumni yang telah berkenan hadir di SMA Islam Al-Azhar 1.
Silahkan Abang Ilman, ya Abang sama kakak aja ya panggilnya ya. Iya Bu, nggak apa-apa, jangan Om aja. Pokoknya kita sersan aja ya, serius santai tapi dapat apa yang nanti ingin anak-anak gali dari Abang dan kakak-kakak. Silahkan Ilman, waktunya Ibu persilakan untuk Ilman yang pertama. Ya, terima kasih banyak Bu Syarifah, Bapak Ibu, orang tua, guru, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilman, angkatan 36, seangkatan sama Afi di sini juga. Dulu ngambil jurusan ilmu ekonomi UI. Dan kebetulan di Al-Azhar itu salah satu yang paling jarang ya masuk jurusan ini gitu. Karena orang-orang tendensinya kalau udah ngomongin fakultas ekonomi, pasti kalau nggak akuntansi, manajemen gitu. Kalau atau nggak hukum dan lain sebagainya gitu. Jadi milih jurusan itu pun sebenarnya juga karena memang dari dulu udah kepengen gitu, udah tahu mau jurusannya ilmu ekonomi. Makanya dari kelas 10 udah decide mau masuk IPS, karena kalau dulu kita baru kelas 11 penjurusannya, kalau sekarang dari kelas 10 ya Bu Syarifah ya. Ya, begitu masuk langsung sudah dijuruskan. Gitu. Enaknya gimana nih Bu? Mulainya. Ya, silakan. Pertama mungkin Ibu tanya Bang Ilman, waktu Abang Ilman masuk UI itu melalui jalur apa ya? Jadi saya itu ngambil tes SBMPTN. Soalnya dulu jujur aja nih teman-teman, di Alpus tuh bukan tipikal yang pinter banget ya. Jadi rankingnya menengah-menengah aja. Jadi secara rapot pun nggak mendukung untuk masuk undangan gitu. Jadi lewat tes SBMPTN, alhamdulillah masuk sih, dan waktu itu juga milih jurusannya udah solid, cuma mau satu opsi, IEUI gitu Bu. Iya Bang Ilman, kalau kita boleh tahu sebetulnya apa sih yang dipelajari gitu ya di jurusan tadi ilmu ekonomi itu gitu. Kalau teman-teman kan di SMA mungkin ekonomi itu supply demand ya. Kalau misalnya ada yang dari kelas 10 kan ya Bu ya, sekarang ngambil ekonomi ya. Ya. Supply demand sederhana, dan sebenarnya kerangka-kerangka ilmu ekonomi yang teman-teman temukan di SMA itu dipelajari. Namun apa yang dipelajari di SMA itu sebenarnya hanyalah 3 bulan pertama dari 4 tahun pembelajaran di kampus gitu. Jadi kasarannya kalau teman-teman nanti udah masuk di kampus jurusan ilmu ekonomi, 3 bulan pertama mungkin masih bisa lah belajar dari buku-buku SMA karena masih relevan. Tapi setelah itu lebih mendalam, misalnya supply demand. Kita tahu suatu barang itu harganya bisa naik karena misalnya demand-nya mahal dan lain sebagainya. Tapi nanti di tahun kedua, tahun ketiga kita diminta menjabarkannya secara matematis Bu. Yang kadang-kadang persepsi orang yang salah tuh ekonomi itu hafalan, dan saya termasuk orang yang quote-unquote ketipu Bu gitu, karena saya pikir oh ini hafalan gitu, pas masuk ternyata matematikanya cukup kuat sih Bu. Jadi overall kalau boleh saya rangkum, ilmu ekonomi itu membahas kerangka teori ilmu ekonomi dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari lah. Jadi kayak decision making, sama dalam praktik langsung itu membahas policy making, jadi pembuatan kebijakan gitu Bu. Iya. Oke, tadi Bang Irwan, kira-kira matematikanya harus seberapa kuat sih? Kan tadi disampaikan, oh saya kejebak nih, ternyata bukan hafalan-hafalan. Nggak taunya keseharian kita harus bersahabat dengan matematika juga gitu. Iya. Sebenarnya alhamdulillahnya dulu kan diajar sama Bu Yuli ya, matematika Bu Yuli itu oke sih. Jadi aku pas belajar tuh agak struggling karena kaget, loh kok kalkulus, loh kok apa gitu. Tapi aku yakin sih anak-anak Alpus bisa cepat beradaptasi ya dengan matematikanya. Karena nanti di semester 2 sampai semester 8 tuh ilmu ekonomi itu bahasanya matematik gitu. Bahkan ujian aja mungkin cuma 1 soal, 2 soal, tapi jabarkanlah turunan ini gitu. Jadi kayak 1 halaman tuh 1 soal biasanya, dan itu menuliskan rumus matematik gitu. Tapi
jangan takut gitu ya, karena sebenarnya itu mungkin hanya setengah dari pengalaman kuliah gitu. Setengahnya lagi itu kita bahas topik-topik seru, diskusi di berita nih keluar isu kartu prakerja misalnya, atau teman-teman ngikutin tentang korupsi bansos gitu. Itu at that time pasti dibahas tuh di kelas gitu, dari motivasinya apa, terus dari segi ekonomi apa anggaran yang hilang dari apa gitu sih Bu. Jadi pembelajaran itu real time sama update terkini. Kadang-kadang kita harus baca-baca berita tuh biar kayak nyambung sama materi di kelasnya gitu. Iya. Oke, Bang Ramo. Kalau kuliahnya itu nanti benar nggak sih? Apa memang banyak harus bahasa Inggrisnya itu seperti apa dalam Oh perkuliahan iya itu? ya. Nah ini beda ya Bu ya tiap kampus. Tapi di UI itu semua textbook kan bahasa Inggris Bu. Ya. Jadi kita diminta untuk beli textbook bahasa Inggris. Lalu untuk beberapa mata kuliah kita punya di kuliah itu kan sistemnya kredit ya. Jadi dari 4 tahun kita diminta lulus 144 kredit. Nah, itu 18 sampai 20 kredit harus pakai bahasa Inggris. Itu kalau di-convert ke mata kuliah mungkin sekitar 4 sampai 5 sampai 6 mata kuliah lah gitu yang harus mengambil pengajarannya bahasa Inggris. Artinya ujiannya bahasa Inggris, dosen yang ngajarin pakai bahasa Inggris gitu. Dan itu kebanyakan matkul-matkulnya tersedia di semester awal gitu. Jadi mungkin challenge-nya adalah udah mah kaget sama matematikanya kalau saya ya. Udah mah kaget sama matematikanya, terus beberapa mata kuliah harus pakai bahasa Inggris gitu. Tapi apa namanya? Alhamdulillah sih dengan belajar dan berusaha dan berdoa bisa melalui lah itu masa-masa kaget di awal-awal tahun kuliah gitu, Bu. Oh, iya. Boleh nggak sih ceritain masa kagetnya itu tadi seperti apa gitu? Mungkin ada pelajaran-pelajaran mata kuliah tertentu gitu yang kayaknya, aduh, mesti harus berjibaku yang luar biasa gitu. Iya, iya. Ini apa? Kembali ke masa-masa. Saya dulu kan waktu SMA tuh ngeliat ya, kakak saya kan kuliah Bu dulu di teknik industri. Terus saya pikir, kok kakak saya kurusan ya semenjak kuliah. Emang dia ngapain ya gitu. Ternyata setelah saya kuliah, memang semester awal itu tugasnya banyak. Itu udah pasti. Selain dari tugas ospeknya gitu, terus juga apa namanya? Kita kan diberikan fleksibilitas ya Bu ya, dan kuliah itu kan lebih luas ya. Artinya kalau di SMA kita masuk jam 7 pulang jam 3 sore gitu ya Bu ya. Mungkin di mana di kampus itu kelasnya mungkin jam 10 pagi sampai jam 12 siang, terus nanti lanjutnya sore gitu. Jadi jam-jamnya itu lompat-lompat Bu, tergantung kita ngambil mata kuliah apa di semester tersebut gitu. Nah, biasanya di antara kekosongan mata kuliah tersebut, kita isinya kegiatan aktivitas organisasi atau belajar gitu. Dan memang kita kalau nggak belajar dan kalau nggak nyari kelompok belajar, itu biasanya kita agak stres sendiri tuh Bu. Nah, pengalaman pahitnya apa ya Bu ya? Tapi mungkin saya di awal-awal tahun karena kaget dengan matematiknya ya Bu ya. Jadi itu saya take extra time sih sampai minggu juga tetap belajar. Terus apa namanya? Biasanya belajar sampai jam 2 pagi. Jadi belajar tahajud terus bobo gitu. Bangun subuh terus tidur lagi gitu sih Bu. Apa namanya? Suka dukanya lah gitu. Tapi overall alhamdulillah banget sih dulu tuh waktu awal kuliah tuh masih nyimpan catatan matematika SMA ya. Dan memang dulu memang kurikulumnya itu matematika IPS tuh quote unquote masih belum semaju matematika IPA Bu. Tapi memang di IPA itu kan ini Bu Yuli mungkin bisa perbaiki ya Bu ya. Dulu tuh kan setahu saya di IPA ada trigonometri, di IPS nggak ada Bu. Nah, tapi di kuliah itu nggak relevan karena trigonometri nggak terpakai kalau di ekonomi ya, gitu. Tapi sisanya kayak catatan-catatan atau bahkan kesulitan-kesulitan soal itu saya kadang-kadang ngelihat catatan teman-teman saya yang dulu di IPA pas awal-awal semester gitu sih Bu. Makin ke sini karena udah biasa jadinya malah suka sama matematik dan emang membantu banget sih Bu buat kehidupan untuk apa matematik. Bisa matematik itu membantu kehidupan sih buat saya gitu Bu. Iya. Berarti tadi yang di ilmu ekonomi ini ya kita harus love matematika juga gitu kan intinya.
akhirnya terpaksa mencintai Bu istilahnya. Nah, Bu Yuli nih nanti, Bu Yuli yang nanti akan memupuk rasa cinta matematika pada anak-anak IPS nanti gitu, sehingga nanti bisa seperti Bang Ilman saat ini gitu kan. Paling gitu sih Bu. Iya. Nah, Pak Irfan tadi, kalau tadi kan ada pelajaran yang membuat kita kayaknya udah hampir give up gitu. Yang mengasihkan di ilmu ekonominya apa sih gitu loh. Jangan nanti wah ceritanya nggak seru-seru nih, nggak enak, anak-anak pada mundur. Tapi di balik itu ada cerita yang mengasihkan gitu. Iya, iya. Sebenarnya orang tuh suka, bahkan sesimpel tukang ojek gitu ya Bu ya. Kadang-kadang tuh suka tidak melihat jurusan ini Bu. Padahal menurut saya jurusan ini terlepas dari pahit yang tadi saya bilang tuh menarik banget. Gimana sih tidak melihatnya kalau kita pulang dari kampus gitu. Oh anak FE, iya jurusan apa? Ilmu ekonomi. Terus ditanya lagi, ilmu ekonominya akuntansi apa manajemen? Bukan Pak, ilmu ekonomi. Oh ada ya jurusan ini ya gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh suka nggak ngelihat. Artinya apa? Artinya dari segi kemudahan masuk tuh lebih mudah. Karena orang-orang juga nggak familiar dengan jurusan ini. Terus kalau di UI itu kan kita banyak dosen-dosen yang saat ini jadi menteri atau mantan menteri. Jadi kita dapat exposure langsung bagaimana mereka ini kerja, terus diaplikasikan ke keilmuan kita tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak apa namanya, kita pengen tahu nih, kan kemarin pajak, undang-undang pajak udah disahkan Bu yang baru gitu, terus dikatakan bahwa PPN akan naik 11%. Itu Bu Sri Mulyani bahas disahkannya kemarin, minggu depan kalau kelasnya dia udah dibahas di kelasnya gitu. Jadi dijelasin sama dia, iya keputusan naik ini karena teori ilmunya apa gitu. Jadi kita tuh belajar nggak cuma textbook aja ya, tapi kayak langsung bisa relate atau langsung bisa ngaitin sama real life issues-nya gitu. Dan menurut saya ini ngebantu belajar dan kita jadi punya kesempatan untuk argumen Bu. Misalnya saya nggak setuju nih sama kebijakan Bu Sri Mulyani, saya bisa sampaikan gitu Bu, tapi bukannya sekarang lagi pandemi ya, masyarakat lagi susah ya. Nah itu nanti dijelaskan. Pokoknya ada interaksi dengan orang-orang pengajar-pengajarnya yang menurut saya oke. Dan terakhir teman-temannya sih Bu, kebetulan kan memang kalau di FE itu banyak ya jurusan akuntansi itu kan yang paling rame tuh biasanya, artinya kan yang best of the best student biasanya dari seluruh Indonesia tuh masuknya akuntansi, manajemen gitu, beberapa masuk ke ilmu ekonomi gitu, dan akhirnya kita jadi sama-sama punya semangat belajar yang sama karena teman-teman dari daerah ini juga semangat belajarnya juga tinggi Bu gitu, dan ketemu sama lingkungannya baik, lingkungannya seru banget, dan kita jadi terbuka wawasannya Bu. Mungkin kalau di Al-Azhar ya di Jakarta semua homogen gitu ya. Tapi kalau di UI dari banyak daerah, terus juga mungkin banyak agama, suku gitu Bu. Itu mempengaruhi banget sih Bu dalam kita berdiskusi dan berpikir gitu sih Bu. Iya. Nah, kira-kira untuk menjadi seorang ya tadi kuliah di ilmu ekonomi dan nanti menggeluti di bidang itu, karakter apa sih yang cocok gitu ya? Seperti apa karakter yang dituntut untuk seorang yang tadi kuliah di ilmu ekonomi gitu? Karakter apa ya? Sebenarnya sih Ya. kalau yang pertama empati sih Bu, peduli dengan lingkungan sekitar. Kadang-kadang kan ada orang yang benar-benar apatis aja, baca berita ekonomi, politik, skip gitu, kayak lewatin aja gitu. Mungkin pertama itu harus empati dengan lingkungan sekitar. Nggak harus yang kayak kita baca berita tiap hari, tapi sesimpel ada pengamen di jalanan, peduli gitu ya. Berarti kan kalau kita melihat fenomena tersebut, kita melihat bahwa ada intervensi pemerintah yang bisa dikasih, misalnya ada pengamen atau manusia silver di jalanan gitu. Oh, sebenarnya mereka orang-orang yang berhak dapat bantuan sosial loh, tapi kenapa mereka nggak dapat misalnya. Nah itu tuh jadi stimulan yang apa ya, yang pas lah untuk kita termotivasi belajar terus gitu. Karena kita di kelas pun nanti dikasih tahu, oh kalau bantu orang-orang kayak gitu, ini loh tips-tipsnya kebijakan A, B, C, D gitu. Nah nanti tinggal digabungkan dengan aspek-aspek atau teori-teori dari disiplin lain ke ilmu politik gitu. Kenapa sih pemerintah udah tahu ada cara-cara bantunya tapi kok nggak mau bantuin gitu? Motif politiknya apa sih? Mungkin itu nanti sama Afi yang lebih jelas, lebih
mendalam ya Bu ya gitu. Tapi intinya pertama empati. Terus sebenarnya awalnya saya pas tahu pertanyaan ini kan Ibu ngasih pertanyaan di awal gitu ya, terus saya pikir harus suka matematik nggak ya? Setelah saya pikir-pikir sebenarnya enggak. Jadi ada orang-orang kayak saya yang matematikanya biasa-biasa aja, yang penting paham, sekedar paham gitu ya, nggak harus yang 100. Terus mana Bu Yuli kan kalau ngasih pembelajaran enak, tapi kalau ngasih nilai gimana tuh Bu? Ngasih nilai. Gimana Bu Yuli? Bu Yuli itu Ilman menurut saya, merendah itu, Ilman itu rajin. iya. Beneran, merendah aja dia. Rajin kok dulu. Anaknya baik, pinter. Ya, Ilman, udah deh, the best pokoknya deh, Ilman. oh. Kalau menurut saya sih pengalaman belajar matematik itu yang penting paham, dan alhamdulillah Bu Yuli itu udah ngasih pemahaman yang cukup gitu. Mungkin nilainya 75, 85, nilai bisa beragam ya Bu ya, dan di kampus juga nilai itu bisa beragam. Yang penting menurut saya selama orang itu paham, bisa paham matematik basic-basicnya, itu bisa ngebawa dia untuk paham mata kuliah lainnya gitu. Dan jangan stres kalau nggak paham matematik, karena I've been there juga Bu, kasarannya gitu. Dan teman-temannya membantu dan suportif. Dan dosennya juga bisa di-approach itu kalau nggak paham, biasanya sih kayak gitu. Jadi nggak harus suka matematik, tapi intinya kalau mau masuk sini yang penting punya niatan untuk bisa paham, gitu aja. Terus terakhir, apalagi ya, peka dengan lingkungan sekitar, bisa paham matematik, sama satu lagi mungkin ini kali ya Bu ya, mau Untuk ketelitian bagaimana? Ketelitian pasti dituntut sih Bu, pasti dituntut terutama untuk hitung-hitungan, karena kan di ekonomi itu kan nggak cuma matematik nanti Bu, matematik itu kan bahasa ya. Tapi nanti kita juga belajar statistika, ekonometrik, itu tools yang digunakan untuk menghitung gitu. Misalnya kita tahu nih Bu Syarifah, harga cabai mahal di pasar gitu kan. Kita nanti diminta menghitung apa sih yang mempengaruhi harga cabai di pasar Blok M, di pasar Santa gitu ya Bu. Nah itu kan banyak tuh faktor-faktornya Bu. Biasanya di ekonomi kita menghitung faktor mana yang paling berpengaruh. Oh ternyata yang paling mahal, yang bikin mahal ini biaya distribusinya dari petani ke mana, ke pasarnya mahal gitu. Berarti kan kalau dari segi pemerintah intervensinya mensubsidi biaya tersebut gitu kan Bu. Nah itu biasanya menghitungnya butuh statistik, dan statistik itu butuh ketelitian sih Bu gitu. Tapi di sisi luarnya saya jujur bukan orang yang paling teliti ya Bu ya. Kadang-kadang juga salah gitu. Tapi selama kita udah tahu konsepnya, kita bisa sampaikan sih Bu. Oh ya kayaknya kritis. Nah itu yang penting. Yang menurut saya penting itu kritis. Kita harus kritis dan berpikir kritis sih Bu. Itu sih kayaknya. Nah, terakhir ini Bang Ilman, kan sekarang Bang Ilman sudah bekerja, menggeluti dunia pekerjaannya. Berbagi cerita dong sama adik-adik. Apa sih yang sekarang digeluti pekerjaannya seperti apa, relate-nya, keterkaitannya dengan zaman kuliah waktu itu gitu. Sebenarnya sekarang aku kerja di World Bank, di Bank Dunia, di kantornya di Bursa Efek Jakarta. Udah berapa lama? Udah jalan tahun ketiga Bu. Jadi aku lulus pun nggak langsung ke World Bank Bu. Saya masuk NGO dulu, tempat lembaga riset lokal gitu. Saya juga sekarang selain di World Bank juga bantu dosen di UI untuk penelitian gitu Bu. Nah mungkin teman-teman ketika aku masuk ilmu ekonomi pun mikirnya lulus jadi PNS. Karena memang banyak analis kebijakan itu pasti lewat PNS kan, pemerintahan kan. Tapi sebenarnya untuk melakukan perubahan itu ternyata jalannya tidak lewat PNS aja gitu, tidak lewat pemerintahan gitu. Banyak jalan-jalan dan itu semua didukung oleh keilmuan yang aku pelajarin di ilmu ekonomi gitu. Misalnya kita punya kepedulian dengan isu kemiskinan, kita bisa melakukan perubahan via pemerintahan, via lembaga riset gitu ya, melakukan kajian dan nge-sharing, presentasiin ke pemerintah kemana. Sama satu lagi lewat jalan lembaga
internasional gitu. Jadi kalau di World Bank kita mendampingi pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang kami anggap esensial gitu. Misalnya yang terakhir ini COVID-19 gitu. Kita nggak cuma memberikan dukungan finansialnya, tapi juga memberikan dukungan asistensi kayak, cara distribusi vaksin seperti ini loh, cara melakukan peraturannya seperti ini loh, dan mungkin penganggarannya seperti ini loh, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya pekerjaan-pekerjaan di World Bank itu banyak yang bisa dianggap merefleksikan semangat untuk melakukan perubahan yang mungkin selama ini orang-orang anggap bisa dilakukan di pemerintahan gitu. Tapi lulusan-lulusan ilmu ekonomi nggak harus masuk ke bidang public policy. Banyak yang masuk ke misalnya swasta kayak perbankan, di mana mereka nanti diminta untuk melakukan perhitungan-perhitungan tentang proyeksi-proyeksi jumlah pinjaman, jumlah tabungan, dan lain sebagainya. Atau bisa juga masuk startup. Makin ke sini makin banyak yang masuk startup, karena memang anak ilmu ekonomi itu punya nilai jual yang lebih tinggi daripada anak manajemen dan akuntansi dalam hal matematiknya. Tapi dalam hal misalnya kan kadang-kadang tuh jujur aja kalau udah kerja nanti tuh kita akan bersaing dengan anak-anak IPA lagi, kayak pas lulus tuh ya Allah jurusan IPA lagi, anak teknik lagi. Tapi yang membuat ilmu ekonomi itu unggul karena kita bisa memberikan nilai tambah. Kita bisa matematikanya, walaupun mungkin nggak sejago teman-teman di teknik atau teman-teman di fakultas MIPA gitu ya. Tapi kita juga bisa memberikan analisis atau pemahaman dari segi ekonominya yang teman-teman di luar jurusan fakultas ekonomi itu nggak belajar gitu. Kayak misalnya teman aku kerja di startup Tokopedia, dia diminta melakukan pengukuran gitu. Ada suatu kebijakan baru yang mau diusulkan, anggap aja ini simulasi ya. Tokopedia mau memberikan subsidi buat UMKM gitu, karena itu pemerintah nyuruh gitu untuk mendukung UMKM gitu. Nah, mungkin teman-teman dari jurusan manapun bisa menghitung angka-angka matematisnya. Oh iya, dukungannya harus sebesar ini gitu. Tapi cara mendukungnya, eksekusinya, terus UMKM bidang apa yang dipilih, itu yang punya pemahaman tuh biasanya anak-anak di ilmu ekonomi gitu. Jadi sebenarnya walaupun aku bakal banyak cerita atau telah banyak cerita tentang pekerjaan di bidang public policy, sebenarnya jurusan ilmu ekonomi ini bebas sih Bu, pekerjaannya banyak sekarang gitu. Di-unmute dulu Bu. Iya. Ini Bang Iman dulu jurusan apa ya? Waktu ke IPS ya, memang murni. IPS, Bu. Nah, kebetulan yang hadir di sini kita nanti nampak anak-anak kelas 12 ada yang nanti akan linjur. Ya. Ada beberapa anak-anak yang dari IPA ya berminat juga ke ilmu ekonomi gitu kan, supaya makanya mereka bergabung dengan kita semua di sini gitu ya. Nah, kemarin dari sekelas dengan Bang Ilman gitu ya. Komposisi anak IPA dengan anak IPS-nya gimana tuh di kelas? Kalau jurusan ilmu ekonomi bisa aku bilang 60-40, IPS-nya 60, IPA-nya 40. Dan itu IPA-nya itu kebanyakan anak-anak OSN Bu. Jadi kalau OSN kan kalau dapat medali kan dapat kursi Bu. Yeah. Gitu. Jadi biasanya memang bukan yang bersaing secara langsung di SBMPTN gitu. Oh iya. Mereka red carpet ya masuknya ya. Iya. Oke deh, kayaknya waktu kita sudah selesai untuk Bang Ilman nih. Ibu akan apa? Tadi belum Ibu tampilkan ini ya mengenai CV dari Bang Ilman ya. Sudah tampakkah? Saya lupa ngomong PK. Kita lihat ya, silahkan anak-anak kalian perhatikan ya, betul-betul dalami seperti apa Bang Ilman ini dari tingkat SMA, kuliah, bahkan sampai terakhir karir dari Bang Ilman itu sendiri ya. Luar biasa, mudah-mudahan ya
5 tahun, 10 tahun mendatang ya, kalian akan mengikuti jejak-jejak kakak-kakak kalian yang ada di sini. Gitu ya. Baik, anak-anakku, Bang Ilman sudah selesai, kita lanjut saja gitu ya ke sesi yang berikutnya. Jadi tanya jawab nanti ya semuanya. Tanya jawab kita adakan di sesi akhir semua. Kita berikan kepada pemateri dulu 1, 2, dan 3. Selanjutnya, makasih Ilman untuk tetap stay bersama kami di sini karena nanti akan ada tanya jawab. Yang kedua, Ibu silakan kepada Afi, Ananda Afi ya, untuk berbagi dengan kami. Oke, silakan. Perkenalkan, adik-adik, namaku Afi Al-Jufri, tapi bisa dipanggil Afi. Sebenarnya ini kayak di kafe gitu kan, Bu. Tadinya tuh di rumah karena berisik pindah ke sini. Nggak tahu ya sebelah kafenya ada yang potong ubin. Jadi kayak sama-sama berisik deh. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin Bu aku bisa kayak jelasin tentang aku dulu gitu kali ya. Terus kalau misalnya masih sempat kita tanya jawab. Iya, boleh. Silakan. Jadi aku lulus sangat sama Ilman tahun 2014 masuk kuliahnya. Nah, tadinya aku IPA dan nyebrang ke IPS. Udah gitu tadinya di IPA kayaknya sih termasuk pinter deh. Berarti Afi linjur juga ya, Afi? Iya, saya linjur, Bu. Dan linjurnya tuh lumayan parah sih menurut saya. Soalnya benar-benar masuk ke jurusan yang humaniora yang banget menurut saya. Karena jatuhnya ilmu politik itu benar-benar yang humaniora lah. Maksudnya sedikit matematikanya, bukan nggak ada ya, tetap ada tentunya. Karena kita banyak survei juga, jadi banyak kebijakan yang kita analisis menggunakan kuantitatif juga. Cuma bukan yang sebanyak Ilman mungkin pasti ya, karena kebijakan yang diambil kan sifatnya memahami makna apa yang terjadi pada saat politik itu terjadi. Jadi cara-cara yang diambil itu seperti apa, dan banyak cara-cara itu yang nggak bisa dijelasin dengan hanya angka misalnya. Jadi banyak motif-motif yang mesti dipahami dan kelihatannya kadang-kadang nggak pakai angka tapi lewat kayak misalnya wawancara atau pendalaman FGD kayak gitu. Jadi saya lulusan ilmu politik UI tahun 2018. Nah pas masuk itu menurut saya banyak orang bilang kalau udah lulus di Alpus 1 udah fix di kuliah gampang. Dan saya berasa itu juga benar bagi diri saya sih, setidaknya mengikuti apa yang Ilman katakan tadi. Menurut saya Alpus 1 tuh benar-benar masa-masa yang sangat memenuhi otak saya banget. Kayak tiap hari tuh perasaan tuh kayak kalau nggak ulangan, ada tugas yang kayak banyak, terus kayak banyak banget. Sama dong sekarang. Iya, Bu. Tapi menurut saya tuh dulu masa-masa itu tuh kayak benar-benar banyak banget yang mesti saya kerjakan dalam waktu yang kayak 5 hari. Kalau udah hari Jumat tuh hari terbahagia bagi saya, kayak alhamdulillah ya Allah besok nggak ada ulangan ataupun apapun gitu ya. Jadi sekarang Sabtunya ada PM nih. Ada, oh ya hari ini. Jadi saya benar-benar saat itu tuh kayak pas masuk kuliah tuh menurut saya berat, ada tugasnya terus. Tapi kan kalau kuliah tuh menurut saya sih asal teman-teman bisa manage waktunya, semua tuh bisa terjadi. Maksudnya bisa dikerjakan dengan baik. Soalnya kuliah itu kan banyak kerjaan di luar, bukan kerjaan sih, kayak misalnya organisasi atau perkumpulan atau misalnya event yang kayak mesti dikerjain banyak orang. Dan menurut saya kalau misalnya kita tetap prioritas kuliah walaupun di UI pun menurut saya bisa lah, karena kuliah kan nggak tiap hari ya teman-teman, kayak misalnya Senin, Selasa, Kamis atau ya di antara 5 hari yang lima hari kerja itu. Dan menurut saya sih nggak seberat yang saya alami di ilmu politik di Alpus 1. Dan saya juga mau sharing nih Bu, kalau sebenarnya saya tuh double degree juga. Jadi tuh saya keterima UI lewat jurusan undangan dari SNPTN ya? Iya. Bukan Bu, apa saya satu lagi tuh? PPKB, iya. Oke. Melalui PPKB, dan pas undangan itu saya udah minta izin ayah saya tuh Bu, saat itu kayak saya manggil ayah saya Abah kan. Mbak, Afi masuk ilmu politik ya. Terus saat itu abah saya tuh menyetujui, dan tapi pas saya udah kuliah abah saya tuh makin tidak seret gitu loh Bu, karena mungkin pandangan publik itu terhadap politik memang seburuk itu kali ya, dan juga banyak orang tua mungkin yang ya wanita pula berpolitik. Iya gitu. betul.
dan banyak orang yang takut, dan saya sejujurnya Bu benar-benar gak ada kenalan atau link gitu lah dalam dalam kayak kepolitikan, sistem politik yang ada di Indonesia gitu. Jadi menurut abah saya tuh kayak jadi beban dipikirin, terus satu hari abah saya bilang sama saya kayak, kamu ambil kuliah lagi gitu. Terus saya tuh kepikiran, dan Bu, saya tuh sukanya apa gitu, dan saya tuh merasa kayak nggak usah deh kuliah lagi. Akhirnya kayak diputusin, aku mutusin mau deh ambil kuliah lagi, kuliahnya desain, tapi di diploma, jatuhnya bukan S1, di Sampurna University. Ada yang tahu nggak? Mudah-mudahan ada yang tahu ya. Itu jadi saya benar-benar masuk ke dua universitas yang beda gitu. Di satu di Sampurna University, satu ilmu politik UI. Dan itu menurut saya keduanya memberikan warna terhadap hidup saya secara imbang, karena ilmu politik UI itu seperti yang Ilman bilang, kayak masyarakatnya tuh beragam. Jadi pas saya ospek tuh saya kayak bilang sama teman saya, ih gue nggak mau nih temenan sama orang ini, soalnya rambutnya panjang Bu, cowok segini. Kan kalau dihapus rambut segini aja udah dimarahin kali ya. Dipotong Bu dulu depan kelas, dipotong. Terus saya bilang sama teman saya nggak mau punya teman rambutnya segini. Ih serem banget. Nggak taunya 2 tahun kemudian teman saya rambutnya segini semua. Ya semacam itu. Terus kalau di Sampurna tuh lebih karena dia swasta ya Bu. Jadi menurut saya lebih in touch ke mahasiswanya ya. Jadi dosen saya tuh benar-benar kenal saya. Terus kayak nanya progresnya gimana, terus dia ada layanan konseling yang benar-benar baik, terus suasana belajarnya yang kayak tipe-tipe Alpus lah, yang swasta yang sangat in touch, yang sangat kayak encouraging, ayo kamu pasti bisa, yang seperti itu. Nah, kalau di ilmu politik, karena UI ya Bu, itu kan mahasiswa banyak banget ya, seangkatan saya aja tuh 60 orang itu benar-benar kayak, walaupun 60 orang kesannya sedikit ya, walaupun 60 orang tuh tetap dilepas aja sama dosennya. Jadi kayak mereka memaksa kita untuk belajar sendiri atau memahami konsep secara mandiri dan lain-lainnya. Nah, yang saya saranin ke teman-teman tuh sebelum kayak tahu mau masuk apa, selalu cek apa sih yang kayak kalau sebelum masuk universitas kayak mata pelajaran ilmu ekonomi gitu kan sih, SAP. Kurikulum ya, silabus. Oh iya, semacam itu. Jadi teman-teman tuh bisa kayak searching gitu. Kalau saya dulu sebelum masuk ilmu politik, saya searching juga kayak mata pelajaran ilmu politik. Nah, nanti ketahuan tuh kayak fokusnya apa aja. Kayak kalau di UI, fokus ilmu politiknya tuh pemilu, pemilu partai politik dan kebijakan yang sifatnya legislatif gitu. Jadi saya lebih fokus ke situ saat ini juga. Dan kalau ilmu politik UI itu sifatnya juga lebih fokus pada regional, pembahasan regional yang sifatnya seperti ASEAN gitu. Jadi kita benar-benar pengen, saat saya belajar ilmu politik, kita benar-benar push ilmu politik UI itu terbaik se ASEAN gitu. Soalnya kan negara-negara ASEAN yang lain sifatnya lebih diktatorship ya, kayak misalnya di Thailand, di Singapura, walaupun ilmunya sangat berkembang, tapi kan dia kan pemerintahannya sedikit diktatorship atau authoritarianism. Sedangkan di ilmu politik UI sifatnya lebih free dan kita pushing untuk lebih baik se-ASEAN seperti itu. Terus kalau dosen-dosennya sih Bu, menurut saya benar-benar top ya. Kalau Ilman bisa bragging Sri Mulyani, saya juga bisa kok. Saya kalau di Ilman bragging Sri Mulyani, saya pernah diajar juga sama 3 menteri. Terus, waduh, luar biasa ini, kita plus dong. Buat kamu. Enggak. Ini biar hot aja. Sama FISIP. Di kampus ini Bu, sikut-sikutan. Iya sih. Kalau di FISIP, saya pernah diajar sama Mutia Hatta, anaknya Bung Hatta. Ya. Saya pernah diajar sama Kosmas Batubara, udah meninggal, mantan menteri. Ya. Mantan Menteri Perindustrian, sama satu lagi Andrinov Tanyalgu, mantan Menteri Bappenas. Jadi kalau kualitas dosennya menurut saya nggak perlu dipertanyakan lagi ya, pasti menurut saya terbaik dan teraktif di lingkungan nasional. Terus kalau misalnya menurut saya
jurusan saya emang rada aneh sih ya, bukan yang kayak termasuk favorit lah di antara jurusan-jurusan yang disebutin tadi sama Ilman. Karena menurut saya pas saya milih jurusan ini tuh saya benar-benar punya keyakinan akan komitmen publik saya gitu. Secara misalnya dari SMA saya tuh juga udah mulai ikut-ikut aktif organisasi kayak sosial, bantu-bantu masyarakat secara langsung. Dan saya melihat saat itu tuh kayak ketika saya berkontribusi kepada masyarakat melalui ilmu ini, saya akan bakal bisa menyentuh banyak kehidupan gitu, atau menyentuh banyak lini jalan orang banyak gitu saat itu ya. Dan itu menjadi alasan utama saya kenapa saya sekarang di sini dan juga kuliah di ilmu politik dan sekarang juga bekerja di DPR RI. Selain itu, menurut saya walaupun nggak terlalu familiar atau populer, menurut saya ketika masuk UI pun akses untuk belajar ilmu yang lain tuh banyak. Misalnya saya juga pernah ambil kelas di Fakultasnya Ilman, FEUI, walaupun kayak ada kayak pada pinter-pinter banget ya nih orang-orang. Tapi kayak maksudnya tuh gimana tadi? Masuk ke kampusnya Ilman? Oh, jadi gini gitu gimana? Jadi kan setiap mahasiswa punya 114 EKS, 144 ya, Man? 144 SKS. Nah, biasanya kalau teman-teman bisa lihat itu satu mata pelajaran ilmu politik, nanti biasanya di bawah ada tulisan kayak pilihan bebasnya berapa SKS. Pilihan bebas setiap semester itu berapa SKS. Nah, di pilihan bebas itu kita bisa ambil lintas fakultas juga, Bu. Misalnya aku pernah ambil di Ilman itu makroekonomi sama mikroekonomi, tapi pengantar doang ya, Man. Ya kayak sekarang kan anak IPA juga belajar ekonomi dan anak IPS belajar biologi gitu. Iya, semacam seperti itu. Cuma iya bisa ke Fakultas Ilmu Budaya juga, bisa ngambil misalnya kayak pengen tahu tentang misalnya saya fokus ke negara Inggris gitu. Saya pengen tahu kebudayaan Inggris dalam pengaruhnya terhadap kebijakan politik di Inggris itu gimana, kenapa Brexit itu mungkin muncul, apakah itu karena pengaruh budayanya Inggris. Nah, itu saya juga bisa ambil misalnya di Fakultas Ilmu Budaya, jurusannya jurusan Inggris, seperti itu. Atau misalnya saya pengen tahu tentang ilmu HI yang lebih dalam, saya juga bisa ambil antar departemen di dalam FISIP juga, seperti itu. Jadi menurut saya karena akses-akses itu nggak perlu takut, jadi kita walaupun perkembangan zaman ini sangat cepat ya, advancement teknologi sangat cepat, tapi kita tetap bisa gali-gali ilmu yang lebih jauh daripada ilmu kita. Makanya menurut saya di situ kelebihannya, kayak ilmu kita bisa lebih banyak dan juga bisa punya kenalan yang lebih banyak. Terus kalau Ilman protes badannya kurus pas kuliah, saya juga mengalami itu sih. Badan saya kurus pas kuliah. Tapi sekarang juga kurus sih, Man. Enggak deh. Sekarang kurus karena saya kerja di DPR ya, Bu. Dan di DPR itu kompleksnya kayak semacam kompleksnya UAI kali ya, segede gitu kali ya. Dan gedungnya itu benar-benar melebar gitu kan, gedung pemerintahan. Kalau di Alpus 1 kan kayak cuma 6, 7, 8, kadang-kadang 6, 7, 8, naik lift lagi. Kalau penuh doang, kalau hari Senin penuh, naik tangga sampai 7. Tapi karena kerjaannya sekarang kayak gitu, lebih kurus, tak mungkinnya. Tapi menurut saya yang saya bisa tekankan di sini adalah mungkin emang ilmunya sangat spesifik, ilmu politik, dan tapi kesempatannya itu bukan cuma sekecil itu gitu. Kita juga bisa berkarir dalam banyak hal. Teman-teman saya juga banyak banget yang di startup ataupun di BUMN, government juga. Tapi lebih banyak emang kalau saya bilang di lembaga penelitian atau government sih, karena memang ilmunya di situ. Boleh dong Afi ceritain sama adik-adik gitu kan, ketika sekarang bekerja di kantor DPR RI itu, apa sih yang Afi geluti pekerjaan di sana gitu kan? Yang saya geluti itu terkait dengan komunikasi politiknya lebih spesifiknya ya, Bu. Jadi DPR itu kan tiap hari baik banget agendanya ya. Kalau teman-teman tahu di DPR itu ada yang tahu nggak bedanya DPR, MPR, DPD? Ada yang tahu nggak? Ayo.
Jadi itu lebih ke sosialisasi yang seperti itu sih Bu, kayak apa fungsi-fungsi legislatif itu seperti apa, fungsi-fungsi kedewanan itu seperti apa, hak-hak yang dipunya anggota DPR itu seperti apa. Kalau MPR kan termasuk DPR sama DPD ya, dia apa sih, badan di atas, bukan badan di atas sih, anggota DPR itu udah pasti anggota MPR, anggota DPD itu udah pasti anggota MPR, tapi anggota DPR bukan anggota DPD, seperti itu. Nah, fungsi-fungsi yang saya jelasin dalam pekerjaan saya itu seperti itu, kayak lebih komunikasi publik terhadap kinerja DPR yang banyak banget setiap hari agendanya. Misalnya kemarin kita baru yang disinggung Elman, baru ngegolin RUU HPP atau harmonisasi pajak, nah menjadi undang-undang. Atau misalnya undang-undang cipta kerja gitu ya, yang sangat kontroversial saat itu, atau banyaklah undang-undang yang dibahas, misalnya juga sekarang lagi bahas banyak undang-undang, misalnya yang banyak publik bahas itu kayak undang-undang PKS atau undang-undang EBT, energi baru terbarukan, dan banyak-banyak undang-undang yang saat ini dibahas. Nah, saya bekerja pada channeling politiknya itu dalam hal komunikasinya. Jadi banyak komunikasi langsung ke media-media. Oh iya, banyak Bu, teman-teman saya juga kerja di media nasional lah, pada tahap untuk mendiseminasi kegiatan legislatif. Nafi, yang paling mengasihkan jadi anak sospol itu apa sih? Menurut saya yang paling asikin banyak sih Bu, kalau dipilih kalau khusus sospol ya, menurut saya ilmunya sangat applicable ya, bahkan saat saya kuliah saya bisa saya tuh Bu sempat protes sama ibu saya kayak pas dulu masih kuliah ya, kayak ya Allah Mas, pulang nonton berita dan di kelas baca berita, di PR-nya ngerjain berita, maksudnya ngerjain kebijakan kan Bu, jadi kayak mesti paham berita. Jadi saat itu tuh saya sempat kayak aduh baca berita, tapi sekarang kerjanya di berita juga. Jadi pada saat itu salah satu aspek asiknya itu ya Bu, kayak ilmunya sangat applicable dan bisa kelihatan langsung, kayak bisa dipahami secara langsung, dan bisa kita punya pengetahuan yang secara langsung terhadap ilmu itu. Selain itu juga menurut saya sospol itu punya teman-teman yang sangat ambisius menurut saya. Mungkin karena universitas itu juga baik ya, Universitas Indonesia. Misalnya karena punya teman-teman yang banyak juga, jadi lebih banyak pengetahuan-pengetahuan yang saya dapetin dari teman-teman saya. Karena saya pernah sempat dibilangin pas saya kuliah dulu, kayak kuliah saya ini antara baca, diskusi, sama nulis. Di antara tiga itu. Jadi nggak mungkin kalau nggak bersosialisasi sama orang-orang. Jadi pengaruh lingkungan itu juga sangat berpengaruh, karena kita bahas apa yang menurut kita asik dan apa yang menurut kita perlu diperbaiki, misalnya seperti itu. Dan juga menurut saya, khususnya di UI ya, mungkin Ilman nggak mention ini, tapi UI itu sangat generous terhadap funding menurut saya. Banyak banget parah beasiswanya kalau misalnya teman-teman mau aktif dalam cari. Misalnya mungkin Ilman juga pernah ya, misalnya kayak di angkatan saya tuh hampir semuanya deh, mungkin sekitar 50% lah pernah keluar negeri dibayarin UI. Either itu kayak publishing paper, atau nulis jurnal, atau sekedar kayak social summer course gitu ya, kayak 2 bulan di mana gitu, 2 bulan di mana. Dan menurut saya tuh salah satu kelebihannya UI mungkin karena jaringan alumni yang sangat besar, dan juga funding lain yang diusahain di UI. Menurut saya salah satu keuntungannya itu di situ sih. Iya. Oke, baik Afi atas informasi dan penjelasannya ya. Kita berikan aplaus sekali lagi buat Kak Afi yang sudah berbagi. Nanti kita kembali kepada sesi tanya jawab ya. Ibu harap bisa tetap stay di sini. Nah, anak-anakku sekalian, kalau tadi kita dari Depok ya di Yellow Jacket gitu. Sekarang kita mingsir agak jauh gitu ya. Ya. Halo Arham, kita akan mengunjungi Bang Arham gitu ya di Bumi Parihyangan, Institut Teknologi Bandung. Anak seni banget ini ya. Di kafe gitu ya. Nah, silakan Bang Arham untuk berbagi dengan adik-adik semua gitu ya. Apaan sih itu DKV gitu? Kenapa Bang Arham sampai masuk menggeluti dunia yang seperti itu gitu kan? Apa tiba-tiba langsung pas di kelas 12
apa namanya pengen ke DKV atau memang sejak dini udah mencintai dengan ilmu seninya? Silakan Bang Arham. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, halo Bapak, Ibu Guru SMA Islam Altar 1, udah lama nggak ketemu. Iya, aku mungkin kalau dari tadi kayaknya aku dengar si Kak Ilman sama Kak Afi, itu kayaknya kesannya mereka tuh emang anak-anak yang pintar gitu, yang paling selalu ranking nomor 1, nomor 2 mungkin di kelasnya. Nah mungkin aku di sini ngewakilin justru anak-anak yang kebalikannya karena aku emang salah satu dari itu. Ah, yang benar. Aku Pintar tuh di seni, semua kan punya kepintaran. aku tuh dulu selama di Alpus 1 itu tuh bener-bener selalu ranking terakhir, ya paling nggak terakhir sih mungkin paling terakhir lah. Setiap ulangan hampir pasti selalu remedial. Setiap kali di kelas bukannya aku belajar buku-buku tuh pasti malah digambar-gambar. Terus setiap lembaran tuh isinya wah macam-macam lah itu. Coretan-coretan ya. Coretan-coretan semua. Terus aku pulang-pulang itu paling aku nonton TV lah, apa segala macam, hampir gak pernah belajar. Tapi alhamdulillah aku sekarang lulus di ITB, cum laude juga. Aku salah satu orang yang bikin mobil listrik. Iya. Merendahkan diri, meningkatkan mutu. Mungkin aku emang di sini tuh mungkin buat mewakilkan buat anak-anak yang teman-teman di sini gitu, yang mungkin yang udah mungkin mikir aku tuh rankingnya jelek terus, nilai jelek terus, itu bukan artinya gak ada harapan. Mungkin kalian coba salah melihat arah hidup aja mungkin. Aku pengen bilang kayak gitu aja. Oh ya, aku juga sampai belum kenalan ya, bener juga. Nama aku Arham Ismail, aku IPS angkatan 34, angkatan 1 waktu itu. Dan sekarang dulu itu aku lulus di ITB jurusan desain produk, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, pertanyaannya apa aja aku jadi lupa kan. Mungkin buat yang teman-teman di sini mungkin yang emang hobinya emang mungkin suka gambar lah, atau yang mungkin senang sama general knowledge gitu, mungkin di luar perekonomian atau apa itu, mungkin desain itu merupakan salah satu jurusan yang tepat nih buat teman-teman. Bagi yang itu yang paling utama tuh yang kalian tuh mau hobi gambar dari dulu, mungkin kayak aku juga gitu. Nah itu buat ITB sendiri, buat Fakultas FSRD sendiri. Nah ini satu hal yang lumayan menarik, soalnya dari dulu itu sebelum aku masuk ke ITB, itu tuh diperbolehkan untuk IPA dan IPS untuk kedua jurusan. Nah, aku sebenarnya juga bingung kenapa yang lain tuh kan spesifik banget, kalau kedokteran tuh pasti IPA, kalau misal ekonomi itu pasti IPS gitu. Nah, kenapa itu waktu itu FSRD itu bisa IPA dan IPS? Itu merupakan ITB gitu loh, suatu universitas yang ya termasuk yang terbesar lah di Indo, dan dia kayak gak bisa milih itu harusnya yang mana gitu. Dan ternyata emang selama aku belajar di sana, aku mulai paham soalnya yang terpenting dari dunia desain itu adalah general knowledge. Itu tuh bukan spesifik ke IPA, bukan spesifik ke IPS, dan mungkin bukan spesifik ke semuanya kamu belajar 1 atau 2 hal yang benar-benar sampai dalam, tapi setidaknya kamu tuh mengetahui banyak hal dan kamu menyukai banyak hal. Nah itu adalah kunci utama buat kamu untuk masuk ke FSRD ITB, mungkin ke semua jurusan desain sih, bukan cuma ITB doang ya. Nah itu mungkin pas aku mau daftar waktu itu, kebetulan itu baru berubah jadi IPS. Tapi pas aku daftar udah banyak orang yang anak-anak IPA yang emang awalnya pengen masuk ke FSRD, tapi ternyata dirubah ke IPS. Akhirnya banyak yang ambil IPC. Bahkan tuh waktu itu mungkin sekitar 60-40 mungkin, atau bahkan 80-20. 20 IPS, sisa 80-nya itu IPC. Nah itu buat yang anak-anak IPS di sini, itu berarti kalian udah beruntung, kamu udah belajar IPS yang cukup untuk masuk ke FSRD ITB. Nah, gitu. Kalian bingung juga di FSRD ITB itu apa sih? Ya, itu intinya adalah Fakultas Seni Rupa
Dan desain dia itu ngegabungin dua hal, desain dan seni. Itu dua hal yang berbeda ya. Kalau desain itu lebih ke menjawab suatu masalah yang ada. Misalnya, ternyata kita orang-orang itu butuh suatu angkutan umum yang bisa bawa 6 orang, yang bisa jalan sekitar 120 km, yang hemat biaya lah untuk jalan-jalannya. Nah itulah dijawab dengan suatu desain. Itu orang-orang biasanya nyebutnya mobil kan, suatu kendaraan. Nah, sementara seni itu beda. Itu lebih ke mengekspresikan diri sendiri. Kalau misalnya melihat ke dunia politik itu ini salah gitu atau ada yang kurang. Nah, itu mungkin kamu sering dengar ada mural atau apa yang mengkritisi masalah-masalah politik di Indonesia gitu di tembok atau sebuah lukisan atau apa. Nah, itu adalah seni. Nah, kebetulan aku di sini adalah jurusan desain, lebih tepatnya itu desain produk. Itu lebih ke menjawab masalah-masalah yang ada, kayak gitu. Nah, itu untuk teman-teman di sini yang mau masuk FSRD gitu. Mungkin biar lebih kebayang aja ya. Jadi pas nanti kalian masuk itu akan dibagi lagi, ada disebutnya prodi lah, program studi. Ada yang namanya DKV, desain komunikasi visual ya. Itu lebih ke teman-teman mungkin yang lebih senang bikin game, animasi, komik, poster grafis lah, itu DKV. Terus kayak mungkin ada juga untuk mungkin teman-teman seperti aku desain produk yang senang bikin produk mulai dari sendok mungkin atau sesimpel itu sampai botol atau bahkan otomotif, Ferrari, Lamborghini, apa segala macam. Terus ada juga desain interior, nah itu yang seneng yang hias-hias ruangan lah gitu. Ada desain interior juga. Terus ada Kria, itu buat teman-teman yang di sini lebih senang ke fashion, misalnya ke tekstilan, ya fashion lah kasarnya gitu, itu Kria. Dan itu desain, dan ada satu lagi seni. Nah, seni itu dibagi lagi, ada seni lukis, seni patung, intermedia, apa segala macam lah itu. Mungkin kamu akan belajar lebih lanjutnya kalau misalnya buka di Google lah. Yang aku bisa lebih ceritanya tentang FSRD secara keseluruhannya di tahun pertama dan desain produknya. Soalnya dibanding sama apa kalian udah belajar selama ini dari TK ke SMA, giliran kamu masuk ke FSRD, itu tuh udah bener-bener dunia baru lagi. Kamu itu udah gak belajar masalah per-IPS-an, per-IPA-an, terutama di tahun pertama, karena kamu itu difokusin ke belajar suatu hal yang gak pernah kamu belajarin dari dulu sampai sekarang, yaitu masalah basic-basic desain, itu masalah sketsa, masalah belajar bahan-bahan lah, kayak gitu, masalah warna, masalah warna, masalah cara gambar, masalah gambar-gambar teknis, gitu. Itu ntar tuh kamu di tahun pertama kamu lebih ke belajar kayak gitu. Nah, sekaligus untuk pilih untuk merenungi diri lah, kira-kira aku tuh lebih sukanya tuh ke arah mana ya. Soalnya dulu setiap pas kamu masuk itu hampir dipastiin semua orang tuh pengennya masuk ke DKV, desain komunikasi visual. Mungkin karena kebanyakan orang yang masuk ke FSRD itu emang orang yang sering gambar-gambar ya kayak gitu. Tapi ternyata makin kamu belajar, makin tahu kalau ternyata dunia desain itu lebih dari sekedar gambar komik dan gambar-gambar grafis doang. Dunia lebih gede lah itu. Nah, itu kamu ujung-ujungnya kamu akan pilih jurusan yang kira-kira kamu paling pas, dan mungkin sama juga sesuai nilai juga, namun nilainya yang mana yang paling tinggi dan paling cocok di mata dosen, kamu akan dimasukkan ke situ. Nah, itu baru kamu masuk ke jurusan yang kamu suka. Nah, aku itu kebetulan masuk ke desain produk waktu itu ya. Aku tuh emang dari dulu tuh sebenarnya emang senang ke otomotif. Aku tuh senang banget dari dulu. Dari ya masalah mobil-mobil lah, mobil-mobil sport, Ferrari, Lamborghini.
hampir setiap hari main Need for Speed lah, apa segala macam. Apa setiap hari buka internet, Google, cuma ngeliatin video-video mobil doang. Karena emang passionnya tuh emang di situ. Kamu tuh bakal ketemu macam-macam orang yang passionnya beda-beda nih di sini di ITB, karena ITB itu sebenarnya kamu gak belajar secara spesifik. Kamu tuh belajar otomotif, kamu masuk ke sekolah otomotif bagian ITB gitu, itu gak akan ada. Karena di sini itu kamu belajar bener-bener basicnya semua, yang karena pada ujungnya adalah kamu mau bikin apapun, caranya itu mirip-mirip. Cuma tergantung, yang terpenting adalah kamu itu harus bisa mengembangin apa yang udah dipelajarin dari desain produknya itu. Misalnya kamu ntar masuk desain produk, kamu akan belajar tentang modeling dengan clay model gitu misalnya, dengan poliuretan, dan sketsa pakai pensil, pulpen, quick sketch, terus mewarnai apa segala macam. Nah itu mereka cuma ngajarin basicnya doang. Tapi pada ujungnya kalau misalnya kamu emang sukanya otomotif gitu, nah kamu akan belajarnya, gambarnya itu adalah sebuah mobil. Apa yang kamu modeling adalah sebuah mobil. Bahkan kalau misalnya kamu mungkin sukanya sepatu gitu, orang-orang mungkin sneakerhead di sini. Nah, kamu sketsanya juga belajarnya sendiri, belajar bikin sepatu. Mungkin kamu bisa tanya ke dosen, Kak, Pak atau Kak, itu gimana sih kalau misalnya gambar sepatu yang benar? Kamu belajar, dikasih tahu basicnya. Mungkin kamu juga ujung-ujungnya juga harus rajin lah belajar sendiri, tanya teman. Karena justru source yang paling penting, mungkin perbedaannya dengan belajar perekonomian atau apa itu, karena yang paling penting itu adalah pengalaman. Kalau misalnya di desain, dan seberapa jauh kalau bisa ngegali pengalaman itu dari desain produknya sendiri. Intinya adalah kamu bisa jadi apapun lah di sini yang kamu suka, nah, gitu. Terus habis itu juga mungkin itu kamu juga belajar gimana cara nge-manage-nya. Kalau misalnya kamu udah belajar desain gitu kan, kamu gak mungkin cuman ya udah belajar desain aja, kamu pasti mikir ke depannya, di masa depannya kira-kira ini bisa buat apa gitu kan, bisa diarahkan kemana, bisa diarahkan ke entah itu pekerjaan, entah itu berbisnis. Tentar juga semuanya akan diajarin tuh gimana cara bisnis dengan produk yang kamu bikin, bagaimana cara mencari pekerjaan yang tepat, macam-macam itu semua akan diajarin tuh semuanya di sini. Itu buat yang desain produk ya. Mungkin aku tahu kalau misalnya anak-anak di sini, teman-teman Alpus 1 di sini mungkin juga gak semuanya ingin desain produk. Mungkin aku juga bisa cerita sekilas lah tentang prodi yang lainnya ya. Kalau misalnya DKV, teman-teman aku tuh paling banyak tuh pengen masuk ke DKV ya, desain komunikasi visual itu. Nah itu ujungnya akan dibagi lagi berdasarkan multimedia, grafis, sama KVP. KVP itu buat yang senang periklanan. Ini buat teman-teman aku di sini yang suka ya senang bikin iklan lah, senang bikin suatu ajakan gitu. Itu ikutnya KVP gitu. Terus mungkin kalau teman-teman di sini yang suka gambar-gambar, poster, grafis, komik, segala macam, nah itu adanya grafis. Itu ntar ada lagi kategorinya di DKV, grafis. Sama ada lagi multimedia, itu buat teman-teman yang lebih suka berurusan dengan komputer lah, gaming, video, film, kayak gitu. Nah itu DKV. Untuk interior, mungkin teman-teman aku di sini yang suka bikin interior lah, masalah furnitur lah, masalah mungkin yang senang ke IKEA gitu, mungkin yang suka datang ke IKEA terus kayak wah IKEA tuh keren banget, aku pengen deh bisa bikin sesuatu kayak di IKEA. Nah itu tuh kamu pas banget tuh masuk ke desain interior. Nah, terus ada lagi juga Kria tuh kebanyakan nih yang daftar ya cewek sih, walaupun tuh ada juga cowok, walaupun aku harus akuin sebagian besar cowoknya agak-agak lambai. Mungkin aku agak susah jelaskan ya, tapi kalian ngerti lah. Kria itu karena lebih ke fashion. Yang suka nonton
America's Next Top Model di sini, atau mungkin suka jalan-jalan ke H&M, suka ke Zara, suka mix and match baju gitu. Tapi kamu tuh selalu kepikiran, aku mungkin udah bosan mix and match baju mulu, aku pengen bikin bajunya sendiri, celananya sendiri, sepatunya sendiri. Nah itu masuk ke Kria ini, kamu tuh benar-benar belajar bukan cuma ngedesain, tapi itu mulai bagaimana cara bikin bahannya, dari cara tenun, dari cara ya hampir semuanya sih. Biar kamu tuh bukan cuma bisa ngegambar, tapi itu kamu tuh benar-benar bisa ngerti basicnya banget. Bahkan kalau kamu tuh benar-benar belajar, kamu tuh bahkan bisa bikin bajunya sendiri. Kayak mungkin desainer-desainer terkenal dunia itu, ya mereka tuh sebenarnya bisa bikin baju sendiri. Cuman ya mungkin mereka lebih pilih nyari orang yang lebih punya skill buat bikinnya gitu. Mereka coba ngedesain. Nah, kamu tuh bisa jadi kayak gitu juga. Atau mungkin kamu memang bosan ngedesain gitu. Kamu cuma pengen ekspresikan diri kamu sendiri gitu misalnya. Nah itu ada yang jurusan seni. Nah seni itu dibagi lagi macam-macam tuh. Ada seni lukis buat yang suka ngelukis, seni patung yang suka pahat, yang suka bikin patung, yang pengen jadi Nyoman Warta, pengen bikin Garuda Wisnu Kencana yang baru mungkin di sini. Nah itu bisa. Terus intermedia tuh mirip sama multimedianya, desain komunikasi visualnya sangat berurusan dengan komputer. Cuma bedanya kalau misalnya ya inilah sebuah seni, jadi kamu mengekspresikan diri kamu. Jadi ujung-ujungnya sih kebanyakan itu bikin video mapping. Kalian pernah nonton video mapping kan ya, yang gedung saya disort sama proyektor terus dibikin ya, jadi sebuah pertunjukan gitu lah. Nah itu intermedia. Sebenarnya masih banyak lagi sih yang kamu kalau bisa pelajarin di seni ini, karena ini emang banyak banget. Nah, ini untuk ini bingung, yang paling orang bingung itu, paling banyak pertanyaan ke aku itu setelah lulus dari desain itu mau ngapain, itu paling sering ditanya ke aku. Soalnya kebanyakan yang lain kan pasti udah jelas ya, akun masuknya ke kerjaan akun, coba desain kemana. Kalau untuk desain produk sendiri, desain produk sendiri tuh banyak. Teman-teman aku tuh ada yang masuk ke Toyota, ada yang masuk ke Daihatsu, masalah furnitur, IKEA, Olympic, Nike, Adidas. Kemarin tuh teman aku baru ada yang masuk Adidas. Terus aku sendiri, nah ini buat mungkin teman-teman yang kayak aku juga pasti juga bakal banyak nih. Yang mungkin awalnya mungkin kerja dulu, aku tuh sempat bikin mobil listriknya proyeknya Pak Dahlan Iskan. Aku pernah pindah ke furnitur, terus aku lama-lama mikir dari dulu tuh aku sebenarnya pengen bikin produk sendiri, bikin suatu produk, dan aku pengen lihat produk aku tuh bisa dipakai sama orang lain. Nah, karena aku tuh bikin brand sendiri, pistol-pistol mainan lah itu. Pokoknya kalau pernah datang ke Kinokuniya gitu, ngelihat brand-brand sejenis Kigumi gitu yang kayu-kayu laser cut. Nah, aku sekarang bikin kayak gitu. Namanya Eastwood Gun yang aku bikin. Kalau buat DKV, banyak temen aku ada masuk ke Square Enix lah, ada yang masuk ke kalau yang poster-poster tuh sekarang tuh banyak tuh yang startup, Tokopedia, Gojek, apa segala macam tuh udah mulai nyari bagian-bagian yang kayak gitu juga. Terus Disney, bahkan temen aku ada yang masuk ke Disney. Coba bayang nggak sih kamu kecilnya dulu suka ngoleksi mainan Disney, gambar-gambar Disney, suka nonton acara-acara Disney, cuma terus gedenya kamu tiba-tiba kerja di Disney bersama mereka. Nah itulah itu kesempatan yang bener nih kalau buat kamu masuk ke desain sekarang. Interior tuh juga banyak tuh sekarang. Ada yang mungkin kebanyakan sih mungkin lebih ke startup kayak Fabelio gitu-gitu tuh pasti banyak. Tapi kalau yang IKEA, Olympic itu juga banyak. Seni, nah seni ini yang suka keren-keren nih orang-orangnya. Jadi kadang banyak yang mereka bikin seni sendirilah, banyak kayak gitu, sama banyak yang kerja bareng ini orang-orang terkenal yang tadi aku bilang tadi itu Nyoman Warta, atau bahkan
almarhum Basuki Abdullah udah almarhum sih, tapi kebanyakan tuh mereka kerjanya tuh lebih ke restorasi lukisan gitu kan. Apa, mungkin yang bisa bikin style gambar mirip kayak gitu atau emang sedang lukisan ya, kalau bisa restorasi apa kayak gitu, atau bisa ngelukis sendiri bahkan, atau bahkan sekarang tuh yang lagi sering dicari itu adalah UX, user experience sama user interface. Itu pasti kamu pikir tuh hubungannya apa ya sama perdesainan, bahkan itu terutama desain produk, tapi sebenarnya adalah itu dia, desain itu emang harus kebanyakan tuh kamu tuh harus sering ngulik-ngulik dan harus ngikutin perkembangan zaman, karena gak selalu desain itu sama dari dulu dibanding sekarang. Sekarang dengan banyaknya aplikasi-aplikasi gitu kan, itu sebenarnya juga dihitungnya sebuah produk. Kalau dipikir-pikir itu sesuatu yang kamu pakai tiap hari, kamu interaksi tiap hari. Nah, ujung-ujungnya juga risetnya juga sama. Bagi orang tuh butuhnya apa sih, masalah warnanya apa, masalah fontnya segede apa, segala macam, ujung-ujungnya adalah bedanya kalau aku kan atau kebanyakan bikinnya kursi atau mobil apa, nah ini ujungnya dia sebuah aplikasi, itu sebuah produk juga loh, jadi jangan salah hitung, itu adalah produk, dan itu sangat dicari di zaman sekarang. Bahkan itu banyak orang-orang yang di luar desain yang sekarang tuh masuknya ke arah situ, desain produk, desain apa, user interface, user experience gitu. Kita kamu pasti ntar akan sering dengar lah itu untuk basic desainnya sendiri. Untuk gimana cara masuknya desain itu pasti pertanyaan yang ya, persiapan apa nih Bang Arham, kan kalau apa kita masuk ke prodi-prodi lain ya, jurusan lain kan kalau udah ikut tes ya, SNPTN, PPKB dan sebagainya itu ya udah. Tapi kan kalau untuk ke FSRD kita kan harus memberikan produk ya. Gitu iya, ya. Nah, persiapan apa yang harus kita lakukan gitu kan supaya kita bisa menembusnya gitu. Satu, aku bilang suatu cheat lah, suatu cara yang paling mempermudah, mempermudah buat kalian masuk ke desain adalah kursus desain. Kamu pasti sering dengar kayak Villa Merah. Nah, segala macam kita. Nah, kamu coba ikut Villa Merah gitu. Aku juga dulunya soalnya ikut Villa Merah. Soalnya itu pada ujungnya itu mereka tuh pelajarin basic di bawah basic lah, itulah kesannya. Kamu setelah masuk ke desain, kamu akan diajarin basic ke desain. Cuman tidak pas masuk ke tes itu pas angkatan aku kurang tahu, soalnya biasa setiap tahun aturannya beda ya. Tapi pas angkatan aku itu dibagi dari dua cara. Satu itu cara undangan tuh bener-bener ya undangan biasa, lihat dari nilai sama porto itu kalau nggak salah, sama tes tulis SBMPTN itu. Nah, yang SBMPTN ini agak unik nih. Normalnya itu kan 100% dilihat SBMPTN kan. Nah, kali ini tuh kamu tetap ikut SBMPTN, cuma di hari berikutnya atau 2 hari, pokoknya dalam minggu yang sama itu ada tes gambar. Itu biasanya ditentuin sama pihak ITB-nya untuk di kota masing-masing itu tempatnya di mana. Itu yang membedakan masuk FSRD ya. Nah itu adalah tes gambar. Tes gambar sebenarnya cuma simpel. Kamu cuma psikotes biasalah. Yang ada gambar lingkaran, terus suruh bikin jadi sesuatu, terus jelaskan itu apa ya, sebuah psikotes lah normal. Terus yang menarik itu tuh ini nih biasanya dikasih soal cerita aneh banget, tapi kamu tuh suruh gambarkan sesuatu dari itu. Itu tuh jadi misalnya gini nih, jadi soalnya tuh bener-bener kayak gini. Pada di hari Minggu 30 Agustus 2019, ruko di Desa Sidoarjo kebakaran. 3 orang terbakar, 1 orang TV-nya rusak. Satu keluarga anaknya masih di dalam tidak bisa keluar, sementara yang satu rumah sebelah tidak ada penghuninya karena dia lagi di Amerika. Untuk pemadam kebakarannya tidak bisa datang karena dengan waktu yang tepat gitu segala macam. Suruh gambarkan dalam 1 gambar. Itu nggak boleh bikin komik, nggak boleh bikin
Nah, pokoknya kamu tuh bener-bener bikin satu gambar. Nah, itu tuh dosen-dosen ITB itu bener-bener nilai banget gimana cara kalian itu berpikir menjawab suatu pertanyaan yang Sebuah aneh. cerita dituangkan dalam gambar gitu ya. Ya, bahkan kadang-kadang itu dikasih cerita atau bahkan kadang-kadang kayak sesimpel gambarkan Tuhan. Oh, pernah suatu waktu tuh kayak gitu tuh, gambarkan Tuhan. Itu dia orang tuh, nah tuh gambar tuh macam-macam lah. Nah, yang justru yang diterima itu yang gambar itu aneh-aneh. Orang yang bener-bener literally gambar Tuhan ya, suatu orang besar yang bersayap apa segala macam ya, terserah mereka bikin Tuhan itu kayak apa. Nah itu biasa itu justru yang nggak diterima. Tapi itu setiap kali orang yang biasanya gambar dunia di mata lalat gitu misalnya, atau bahkan sebuah jemuran, hal-hal aneh kayak gitu, itu justru yang diterima. Aku inget tuh yang misalnya yang dunia di dia tuh gambar dunia di mata lalat. Jadi itu gambarnya itu satu gambar dibagi segidam, terus masing-masing gambar itu isinya ada orang mau nepok lalat kayak gitu. Nah itu dosen itu langsung ngerti maksudnya itu apa, walaupun kamu tuh gak tulis cerita, maksudnya adalah kamu itu kreativitasnya dituntut banget ya. Iya, maksud dari cerita itu adalah Tuhan itu ada di mana-mana. Kamu tuh gak akan tahu dia tuh siapa atau apa, entah dia sebuah lalat, entah dia sebuah jemuran atau apa, yang penting dia tuh ada di mana-mana. Atau pola pemikiran kayak gitu tuh yang. Bahkan ada satu temanku, dia tuh gambar dikasih waktu 2 jam, gambarnya tuh cuma 1 titik. Karena itu benar-benar titik doang. Soalnya kan di pertanyaannya tuh Tuhan tuh lihat apa? Intinya adalah di mata Tuhan itu semua tuh terlihat kecil. Ada itu gambar titik. Dia cuma gambar titik dan dia masuk FSRD ITB itu, jangan salah. Tapi itu jangan ikutin ya, itu agak berbahaya tuh trik yang itu. Oke, Ham. Ini waktu kita sudah 11.37 nih. Okay. Ya kan? Iya, karena kan kita akan lebih mengeksplor lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari adik-adikmu gitu ya. Iya. Gimana? Masih ada yang mau disampaikan, Ham? Lanjut ke pertanyaan. Oke, baik anak-anakku sekalian, Bapak dan Ibu guru serta orang tua murid. Demikian tadi 3 alumni yang sudah berbagi dengan kita semua pada hari ini. Ibu persilahkan saja buat anak-anak gitu ya, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Arham, Afi, dan juga Ilman. Oh ya, kita berikan aplaus buat Bang Arham yang sudah berbagi dengan kita ya. Begitu luar biasanya ya, tinjauan dari ilmu politik, dari ilmu ekonomi, dari seni, ketiga ini luar biasa, saling melengkapi ya. Dan insya Allah dari sekian 37 ya Bu Tini, anak IPS berapa? Kok 37? Saya ingat kelas 10 nih. 30 saja. Iya, saya ingat kelas 10. 37. Kelas 12 30 anak-anak IPS-nya plus anak-anak IPA yang nantinya insya Allah akan linjur gitu kan. Mudah-mudahan tercerahkan pada hari ini. Oke, baik anak-anakku sekalian, Bapak dan Ibu orang tua murid, silahkan Ibu persilakan kepada kalian semua untuk menanyakan apa yang tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak kalian. Silahkan ajukan pertanyaan dan ditujukan kepada siapa ya supaya lebih jelas. Silahkan boleh raise hand atau ada yang chat. Ini kita harus menggali banget ini luar biasa gitu ya supaya benar-benar kita tadi tidak salah jurusan, tidak salah kamar gitu ya. Jangan nanti menyesal. Tapi ternyata baik Afi, Ilman, dan Arham di sini nggak ada yang menyesal kan masuk jurusan prodi-prodi tersebut? Enggak. Ya, justru mencintai, benar ya. Nah, untuk ketiga, kalau belum ada yang bertanya nih, Ibu bertanya nih untuk ketiga alumni. Pertanyaan Ibu gini, kan sering tuh kalau kuliah itu sebetulnya bagusan kita jadi kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya. Atau emang kita harus berorganisasi sih menurut kalian setelah kalian sekarang sudah terjun ke dunia pekerjaan gitu. Silakan mulai dari Afi dulu deh. Perlu nggak sih kita ikut organisasi pada saat kita kuliah gitu ya? Menurut aku perlu sih, Bu. Cuma menurut aku kadang-kadang perlu dipilih gitu. Kadang-kadang soalnya ada beberapa yang kayak ya udah ambil semuanya aja yang ada di depan mata.
Tapi menurut saya lebih strategis sih dalam memilih apa organisasi yang diambil. Soalnya aku juga ikut beberapa dan ada beberapa yang membantu, ada beberapa yang enggak. Berarti Afi ikut beberapa organisasi di kampus. Iya. Wow. Saya ikut BEM sama himpunan, terus beberapa event gitu. Oke. Nah, berarti perlu ya ikut organisasi, tinggal bagaimana kita jangan larut dengan organisasi itu barangkali ya. Kalau Ilman Dan sendiri dipilih juga gimana? kayak apakah itu sesuai dengan. Iya. Kalau Ilman sendiri gimana, Man? Setuju sama Afi, Bu, berorganisasi itu penting tapi secukupnya aja, dan pastikan di setiap organisasi itu ada value yang dapat pengalaman yang menambah kita. Misalnya di organisasi A dapat networkingnya, di organisasi B dapat kemampuan keterampilan skillnya. Jadi dipikirin matang-matang sih, Bu, gitu. Kalau saya dulu organisasinya cuma satu dari awal sampai lulus, himpunan aja. Tapi kalau kepanitiaannya ada beberapa, kayak bikin acara gitu-gitu sih, Bu. Oke, di himpunan ya. Oke, kalau Bang Arham gimana nih? Mungkin mirip juga sih emang. Kalau misalnya desain kan pada ujungnya emang kumpulin experience sebanyak mungkin kan. Tapi pada ujungnya dapat experience dari mananya itu kan ya mungkin emang harus pilih-pilih juga lah, gak langsung sembarang pilih tunjuk. Bergabung. Ya. Oke, anak-anakku silakan ya. Yuk kita gali yang lebih luas, lebih dalam, lebih banyak lagi. Silakan anakku. Kalian mumpung ada kakak-kakak kalian ini yang ingin bertanya, kami persilakan juga bagi Bapak dan Ibu orang tua murid atau mungkin Bapak dan Ibu guru ada yang ingin bertanya. Monggo silakan. Ayo, Nak. Bu Syarifah boleh saya? Boleh Bu Yuli, Iya, silakan. boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afi, Kak Ilham sama Kak Arham, apa kabar semuanya nih ya? Alhamdulillah sehat Baik, semua Bu. ya. Mau nanya ketiganya nih. Kalau untuk yang pertama untuk Arham, kalau mau masuk ke FSRD itu kan sekarang kalau tidak salah tuh ngumpulin portofolio. Oh ya. Nah, portofolio itu berupa apa ya? Apakah produk atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, nah di sana belajar matematika nggak nih Arham? Yang ketiga, kiatnya bisa masuk FSRD apa nih? Karena sekarang boleh IPS sama IPA atau IPS saja, Ibu juga nggak terlalu paham ya, Bu Syarifah. Boleh, boleh, boleh dua-duanya ya. Iya. Baik IPA. Tapi yang terpenting memang portofolio barangkali ya. Terus, karena masuk ke universitas kan apapun itu jurusannya kan harus lolos UTBK maupun SBMPTN ya. Nilainya kan harus memenuhi syarat. Artinya kan matematika sebagai prasyarat untuk bisa masuk. Tapi mungkin setelah ke situ nggak belajar juga. Begitu juga dengan Afi ya, nggak belajar matematika juga ya Afi ya di Visipol ya. Kalau Afi gimana suka dukanya bekerja di antara anggota-anggota DPR gitu? Karena kan isi-isinya banyak sekali ya. Kak Ilman, kalau Kak Ilman tadi udah sangat jelas ya di ekonomi, tapi ingin sedikit bagaimana menurut pandangan Kak Ilman tentang kalau ekonomi yang diambil sama Kak Ilman, ilmu ekonomi biasa ya. Bagaimana pandangan Kak Ilman tentang ekonomi Islam? Barangkali bisa atau barangkali tahu. Terima kasih, Bu Syarifah. Ya. Silakan. Arham dulu ya. Berarti pertanyaan pertama tadi portfolio ya. Untuk jadi sebenarnya aku bukan tidak mengalami masa portfolio itu karena mungkin itu angkatan 2014 ke atas yang butuh portfolio. Setelah aku 2012 itu di ITB. Cuma aku mungkin bisa bantu jawab. Jadi emang sebenarnya portfolio itu mirip kayak apa yang tes masuk yang aku sebut tadi sih. Cuma bedanya adalah di mana tes masuk itu cuma dikasih waktu sekitar sejam atau 2 jam, kamu punya waktu lumayan lama buat bikin portfolio ini. Jadi setahu aku tuh emang dia berupa gambar, kamu submit gambar juga. Mungkin setahu aku bahkan kalau bisa diwarnain lah, atau karena waktunya kan emang lebih lama kan. Kayaknya pada ujungnya itu dosen di sini itu pengen ngelihat seberapa uniknya cara pikir kamu. Intinya itu makin kamu bisa ngasih suatu portfolio yang out of the box, itu makin bisa dilirik lah sama dosen-dosen buat kamu masuk ke FSRD ITB ini. Karena itu balik lagi
ini sekitar 60% dilihat portfolio sama tes gambar, sementara 40% itu SBMPTN. Kira-kira kayak gitu. Itu yang pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, jadi belajar matematika apa enggak ya Bu Yuli? Itu pertanyaan. Nah, jadi balik lagi kalau misalnya FSRD itu kan emang tentang general knowledge ya. Kamu tuh nggak harus bisa tahu semuanya secara dalam, tapi setidaknya kamu tahu semuanya. Jadi pas tahun pertama itu kamu tuh benar-benar belajar masalah per-IPA-an, matematika, fisika, biologi, segala macam. IPS juga masalah sejarah lah, terutama yang arkeolog gitu, terus geografi, plus segala macam. Pokoknya intinya makin banyak general knowledge kalian, itu makin bagus ya. Kampus itu bisa ngajarin yang masalah-masalah yang kayak tadi lah, matematika, geografi, itu apa ada ujungnya yang masalah. Mungkin yang suka general knowledge perfilman lah, atau tren, atau apa pada ujungnya itu kalian belajar sendiri. Tapi ada kok matematika, Bu, sangat ada. Menurut saya, apalagi kalau produk kalau nggak tahu matematika agak-agak miring. Pertanyaan ketiga, yang ketiga tadi apa, Bu? Boleh diulang? Jadi apa ya, harus lulus UTBK maupun SBMPTN tetap harus sebagai prasyarat kan, itu aja. Enggak, Ibu enggak nanya. Pertanyaan ketiga hanya statement aja. Oke. Baik deh kalau gitu. Oke. Yang lain mungkin anak-anakku. Nah, ini ada yang resen, silakan Billy Adiwena Siregar. Silakan Billy. Ya, makasih Bu. Ya, ini pertanyaan lebih ke buat Kak Ilman sih tentang jurusan ekonomi. Menurut Kak Ilman, jurusan ekonomi itu sepenting apa buat prospeknya ke depannya seperti apa gitu? Kayak apakah masih digunakan buat masa yang akan datang gitu? Makasih ya. Ya, makasih Billy. Silakan Kak Ilman. Thank you Billy, Bu Syarifah. Saya juga sekalian jawab pertanyaan Bu Yuli mungkin nanti ya. Jadi kalau misalnya prospek ekonomi, ilmu ekonomi jurusannya, sebenarnya jurusan itu salah satu jurusan yang menurut aku sampai tua, sampai kedepannya sih masih tetap dibutuhkan. Not necessarily karena akan ada lowongan di pemerintahan, tapi yang namanya ilmu eksak, ilmu politik, ilmu ekonomi, itu kan ilmu-ilmu yang sebenarnya teoritis ya, dan itu ilmunya kan selalu berkembang, dan akan selalu ada orang-orang yang berkecimpung di situ tuh mengembangkan ilmunya. Terlebih ilmu ekonomi ini kan masih muda ya, baru 300 tahun lah, 300-400 tahunan gitu. Beda misalnya kayak mungkin ilmu politik dari zaman Yunani mungkin ya, tapi aku nggak tahu lah. Atau mungkin ilmu desain yang sebenarnya dari masa-masa tadi Kak Arham udah bilang membahas arkeologis dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan prospektif dan makin kesini makin luas penggunaannya gitu, karena kita ilmu sosial yang punya core advantage atau punya kelebihan dalam melakukan analisis kuantitatif gitu. Kadang-kadang yang tadi aku bilang, mungkin jurusan-jurusan teknik, jurusan-jurusan yang eksak matematik banget, itu mungkin belum dilengkapi dengan pemahaman terkait kondisi sosialnya gitu. Bahkan sekarang trennya juga ilmu politik, ilmu HI, itu makin kesini juga makin banyak melakukan pembelajaran di bidang matematisnya juga, walaupun mungkin pelan-pelan gitu. Jadi makin kesini aku makin prospektif itu. Terus kalau buat Bu Yuli, perspektif ilmu ekonomi Islam itu juga sebenarnya lagi hangat malah Bu. Kalau di UI sebenarnya UI itu baru 4 atau 5 tahun yang punya jurusan ilmu ekonomi Islam. Yang lebih duluan tuh UIN, kalau PTN ya UIN, terus juga kalau nggak salah UNAIR tuh udah lebih dahulu gitu Bu, sama Undip kalau nggak salah. Saya lupa sebenarnya. Tapi intinya UI relatif baru, dan sebenarnya jurusan-jurusan UI itu yang menurut saya ilmu ekonomi Islam di UI yang bikin dia unggul walaupun baru adalah alumni-alumninya ya Bu ya. Memang mereka bukan alumni ilmu ekonomi Islam, tapi banyak teman-teman alumni ilmu ekonomi yang sekarang bekerja di industri perbankan Islam gitu, di bank-bank syariah, di lembaga peminjaman syariah yang
tadi Afi bilang banyak memberikan bantuan-bantuan beasiswa, terus juga banyak memberikan bantuan-bantuan semacam internship gitu. Itu membantu banget sih Bu sebenarnya gitu. Ada teman-teman di ilmu ekonomi yang kasarannya nggak terlalu suka riset dan hal-hal berbau public policy, tapi dia suka dengan ilmu ekonomi Islam, akhirnya dia magangnya di bank syariah, muamalat gitu, atau di bank syariah mandiri dulu kan sama di BSI ya, gitu. Jadi sebenarnya prospeknya ada, dan yang menjadi pembeda adalah banyak mata kuliah fikih muamalah, terus mudorobah tuh jadi satu matkul sendiri gitu. Jadi banyak ulasan-ulasan agama Islamnya sih. Kalau di ilmu ekonomi, misalnya aku nih, aduh salah jurusannya pengennya ilmu ekonomi Islam gitu ya, kita bisa ngambil matkul-matkul tersebut kalau mau, tapi yang diwajibin tuh ekonomi syariah. Jadi semua lulusan ilmu ekonomi pun most likely ngambil ekonomi syariah juga, walaupun itu basic-basicnya aja sih gitu Bu. Di unmute dulu Bu, Syarifah. Pertanyaan di chat ya, Kak, seberapa penting pengalaman organisasi di SMA dan impact-nya di dunia perkuliahan? Serta apakah lebih baik organisasi di SMA atau waktu di kuliah? Ini saya Silakan. jawab singkat ya Bu ya, mungkin yang lainnya mau menambahkan. Kalau Ya. menurut saya pengalaman organisasi itu penting dan relevan gitu ya, karena di kuliah pun ketika kita mau join organisasi kan ada seleksi ya. Nah kalau kita nggak punya bekal yang cukup dari SMA, ya mungkin kita nggak lulus seleksi untuk masuk organisasi di kuliah tersebut. Dan organisasi di kuliah itu sangat relevan dengan pekerjaan gitu. Kita jadi pekerja yang baik gitu ya di saat kita kerja, itu sangat berpengaruh dari gimana kita organize ourselves, kerjasama dengan orang lain gitu. Jadi sebenarnya menyicil pengalaman organisasi di SMA itu penting. Tapi jujur aku waktu SMA karena banyak strugglingnya sama pembelajaran di Alpus, jadinya nggak ikut OSIS, cuman ikut kepanitiaan Alpus Incredibles gitu. Tapi itu membantu sih. Gitu. Oke. Mungkin Afi sama Kak Arham punya experience yang lain. Mungkin tambahan kalau dari aku seberapa, mungkin spesifik ke bagian, terutama bagian desain ya. Ya, itu paling simpel jawabannya itu. Kalau di SMA tuh aku emang dulu OSIS, dan emang dari dulu tuh SMA mungkin karena aku kerjaannya gambar terus, jadi setiap kali ada acara atau apa itu emang aku selalu jadi bagian ketua bagian desain, bahkan kadang-kadang secara jahatnya aku satu-satunya anggota desain setiap kali acara. Wow, dan tidak kelihatan ya. iya, dan Luar biasa bakatnya. itu tuh emang terutama kalau di SMA itu adalah tempat buat pelajaran yang paling mirip ke dunia sebenarnya gitu lah besarnya. Soalnya kalau bahkan selama kuliah kamu kan diajarin teori gimana cara gambar, selama SMA, SMP yang juga gimana cara mewarnai, gimana cara titik apa ya, segala macam lah kayak gitu. Cuman bagaimana cara memanfaatkan ilmu itu jadi dimasukin ke suatu acara lah, atau dia jadi sebuah bagaimana cara bikin itu jadi sebuah backdrop, atau itu jadi sebuah pamflet, atau bagaimana caranya itu jadi suatu poster yang itu menuju entah itu lebih ke guru, entah lebih ke murid, entah itu lebih ke orang tua, apa segala macam. Pada ujungnya kamu tuh emang belajar dari pengalaman, dan pengalaman itu emang paling ya setiap acara paling mudah didapatkan itu dari organisasi. Yeah. Pertanyaan tadi, lebih baik organisasi saat SMA atau kuliah? Sebenarnya itu emang banyak, pada ujungnya saya emang sebaiknya organisasi, cuma banyak temen aku yang emang organisasinya mulainya dari kuliah aja, karena emang selama SMA lebih fokus ke belajar gitu, sama kayak Kak Ilman di sini kan. Ya, banyak kayak gitu, dan pada ujungnya juga emang tergantung ke kalian sendiri. Menurut kalian, masalahnya kan emang pasti kalau organisasi di selama kuliah akan mengganggu ini kan masalah belajar mengajar lah kayak gitu. Kamu waktu belajar kamu berkurang, tapi setidaknya kamu punya waktu buat belajar organisasi gitu. Kira-kira
pada ujungnya kamu sendiri seberapa bisa kamu kan pasti lebih tertinggal kalau misalnya kamu ikut organisasi pada SMA dibandingkan teman-teman kamu yang nggak ikut organisasi. Seberapa kamu bisa ngejar waktu yang ketinggalannya itu juga kamu harus pikir-pikirkan. Tapi kalau saran dari aku, sebaiknya kamu coba dulu aja. Oke. Thank you, Arham. Ya, mungkin dari Alfi ada yang ingin ditambahkan? Kalau menurut aku sih nggak terlalu penting ya pas SMA, walaupun aku di SMA aktif ya. Karena menurut aku tuh pas SMA aktifnya bukan di Al-Azhar pusatnya di Alpus, tapi di organisasi kayak benar-benar yang di luar yang kayak apa sih ngajarin anak-anak gitu, anak-anak yang tidak beruntung. Menurut aku sih nggak penting ya kalau di Alpus secara per se gitu. Walaupun kalau misalnya ikut kepanitiaan aku juga ikut Alpus Incredibles, karena kalau di Alpus kan ketemu temennya ya udah itu lagi kan. Apalagi misalnya IPS kelasnya cuma satu yang kayak itu lagi menurut aku sih lebih penting ya kayak kalau misalnya ikut organisasi yang mau benar-benar apa sih empower your network as well gitu ya. Iya, thank you. Ini pertanyaan Bu Yuli, Bu Sarifah buat Ya. Alfi. Oh ya. Gimana tuh rasanya kerja di antara anggota DPR? Rasanya seru sih Bu, soalnya kan di DPR saat ini tuh ada 10 partai ya, ada banyak partai, jadi ada banyak pengetahuan-pengetahuan yang bisa dilihat, dan partai-partai juga stansnya kan banyak yang beda-beda, walaupun sekarang lebih banyak di pemerintahnya. Kalau periode lalu lebih seru Bu, yang pas Fahri Hamzah sama Fadlizon. Kebetulan aku juga magangnya di Pak Fadlizon kan, jadi benar-benar yang tiap hari buat beritanya yang benar-benar tentang Fadlizonnya yang kayak banyak banget kan dia beritanya tiap hari ngomongnya ada aja. Jadi lebih interaktif pas periode lalu menurut aku. Kalau periode sekarang walaupun pemerintahannya lebih solid kan, jadi lebih sedikit gonjang-ganjingnya, tapi tetap aja ada demo-demonya dan bisa kenal deket sama anggota ya juga lumayan salah satu poin penting kan, karena keberhasilan kita tuh bukan cuma karena skills, tapi juga karena network yang kita punya. Dan salah satu untungnya kerja di DPR tuh selalu lihat langsung masyarakat dan ikut jalan sih untuk tahu benar gak yang ada di sana tuh kayak gitu. Misalnya perwakilan kan ada 575 anggota, jadi kita kadang-kadang kayak ke dapil mana, dan bisa tahu secara langsung apa yang terjadi. Gitu. Seru. Harus banyak nih anak Alpus yang kerja di pemerintahan biar kita Insya Allah 5 tahun, 10 tahun lagi ada yang menyusul di tempat Afi, di tempat Ilman, dan juga Arham ya. Ayo, ada pertanyaan terakhir barangkali ini pertanyaan pamungkas karena waktu kita sudah pukul 11.58, kita berikan kesempatan untuk Ananda Putri Sahira. Silakan Putri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to ask, what was your point where you this is what I want to do in life? Kayak what was your breaking point? Kayak ini gue pengennya ini gitu. Kayak how did you determine that you want to do this in life? Kayak and do you ever doubted yourself? Kayak gue salah milih nggak ya gitu. I want to know because aku aja sekarang udah tahu sih pilihannya mau apa, tapi kayak masih doubting gitu, ini benar nggak atau gimana. Terima kasih. Thank you, silakan. Tadi ditujukannya ke siapa Bu? Ke semuanya? Ke siapa aja boleh siapa aja yang mau jawab. Semuanya. Aku pengen semuanya sih jawab kayak kan apalagi kan pilihannya beda, apalagi Kak Ilman tuh ekonominya yang gak gitu banyak yang tahu, Kak Afi juga politik, terus juga desain kan itu beda banget gitu kan, kayak Arham juga ke desain juga itu kan gak banyak yang tahu. Jadi boleh semuanya perspektifnya. Oke, silakan. Berarti mungkin mulai dari berarti aku mungkin di antara Afi atau Ilman di sini mungkin yang paling gampang untuk cerita, soalnya karena emang aku tuh dari dulu emang hobi gambar dari sekitar kayak kelas 2 SD. Itu emang udah nggak tahu kebiasaan aja dari dulu tuh emang setiap hari bawa buku gambar sendiri. Terus awalnya cuma gambar, terus tiba-tiba temanku tolong dong gambarin, terus jiwa bisnisku mulai keluar. Boleh gambar tapi bayar ya ntar serius gitu, kadang-kadang kayak gitu. Sama aku mikir kayak ada ini hidup kayak gini menarik juga, kayak suatu waktu ntar kalau misalnya aku kuliah kayak aku tertarik
buat masuk FSRD dan ambil bagian desain. Tapi kalau aku emang dari dulu emang udah hobi sih, dan enaknya buat desain gitu. Mungkin satu hal yang penting ya buat kamu yang pengen masuk desain, kalau kamu itu emang sebaiknya atau mungkin diharuskan yang masuk desain itu emang hobi ngedesain, ngegambar. Karena pada suatu waktu kamu tuh akan dikasih tugas-tugas yang bikin kamu stres banget sampai satu titik di mana kamu tuh udah kesel ngegambar. Kalau kamu tuh misalnya emang hobinya ngegambar, setidaknya pondasinya lebih kuat. Tapi kalau kamu emang sebenarnya gak segitu hobi, tapi kamu masuk desain dan kamu udah mencapai ke titik ini, nah itu kamu bisa bener-bener ya hancurlah semangat kamu ya, kira-kira pasarnya sih kayak gitu. Dan gak dikit orangnya emang kayak gitu. Cuma sekali kerja desain ternyata baru sadar desain itu capek banget, terus dia kerjanya nyari kerjaan yang lain, itu emang gak banyak, emang banyak sih, gak dikit yang kayak gitu. Itu sih paling dari aku. Kalau aku sih kayak prosesnya panjang sih, tapi alhamdulillahnya tuh pas di Alpus tuh benar-benar didukung sih sama guru-gurunya ya. Jadi kita bisa tahu apa yang kita pengenin. Dan saat itu tuh yang pas zaman aku di Alpus itu kita ada psikotes, dan kayak psikotesnya tuh beberapa kali. Jadi kita bisa tahu apa sih deepest desire kita tuh mau contribute di arah mana. Dan menurut aku saat itu psikotesnya tuh mengarahkan aku pada rumpun sosial. Saat itu kalau nggak salah hukum, HI, politik gitu. Jadi aku jadi pengen lebih contribute pada politiknya, walaupun aku juga daftar HI dan daftar HI juga. Tapi aku juga percaya ini sih yang dikatakan sama Bong Joon-ho pas dia menang Oscar, kayak the most personal is the most creative kan. Jadi ketika kita benar-benar profesional sama apa yang kita pengen, itu kayak bisa jadi setting boundaries apa sukses menurut kita. Jadi nggak ikut-ikutan sama apa yang dikatakan orang. Dan ya itu sih menurut aku. Psikotes sama ngobrol sama banyak orang sih menurut aku, kayak ngobrol sama yang saat ini jadi mahasiswa. Bisa hubungin aku kalau misalnya kalian pengen misalnya mau tanya HI atau tentang misalnya yang di FISIP lah. Kalau di FISIP aku masih ada kenalannya ya. Cuma kalau di tempat lain kayak FE belum. Cuma ya menurut aku itu 3 sih, kayak tanya, psikotes, sama jujur sama diri sendiri. Kalau aku penutup mungkin singkat aja. Sebenarnya pengen udah tahu tuh dari SMP kelas 1. Sesimpel dulu Menteri Keuangan tuh datang ke SMP, terus kayak wah keren gitu. Wow, tapi sebenarnya terinspirasi mana? Iya, kebetulan menteri juga Bu Sri Mulyani, Bu Syarifah. Jadi kayak pengen deh diajarin sama dia gitu. Mudah-mudahan jejak karirnya seperti Ibu Sri Mulyani. Amin. Wah, berat Bu. Amin. Jadi sebenarnya udah tahu dari SMP kelas 1, kelas 1 apa kelas 2 gitu, kelas 8 berarti. Nah, tapi pengalaman di Al-Azhar, pengalaman di kuliah awal semester, itu bahkan sampai skripsi gitu ya, itu benar-benar menguji dalam artian kayak benar nggak ya di jurusan ini. Karena waktu masuk Al-Azhar, kan sempat pengen ikut OSN ya, OSN ekonomi, karena udah tahu nih, mau jurusan ilmu ekonomi UI, dapat red carpet-nya tuh harus OSN kan gitu. Tapi seleksi tim sekolahnya aja nggak lulus dulu sama almarhum Pak Untung gitu. Terus sampai nanya kalau beliau, Pak, saya kok nggak lulus, kenapa ya gitu. Terus dikasih lihat nilainya, nilai saya yang rendah gitu. Jadi emang, aduh, jangan-jangan nggak cocok lagi. Terus hasil psikotesnya juga nggak keluar ekonomi, hasil psikotesnya keluarnya HI gitu. Jadi kayak, aduh, apa harus sosial ya gitu. Di sini ngasih tahu bahwa bakal banyak hasil tes yang mungkin mengatakan hal yang berbeda dengan keyakinan gitu ya. Tapi jujur dulu pas SMA tuh ada wali kelas namanya Bu Ami, itu dari kelas 10 ngajarin tahajud call. Jadi kita dibiasain tahajud dari kelas 10. Beragama ya dulu Bu Ami ya, masih dipegang Bu Ami itu beragama. Agama ya, aku lupa. Bu Hamidah. Ya. Intinya disuruh absen gitu, misalnya dari kelas 10 absen 1, WA atau telepon absen 2, 3, 4 sampai ke absen 32 lah gitu. Nah di situ dari kelas 10 lanjut sampai kelas 12 membudayakan itu ya. Jadi sambil tahajud sambil istikharah juga kadang-kadang.
ini jurusan yang tepat gak ya gitu. Tapi kayaknya karena udah berdoa juga dan walaupun hasil tes berbeda, walaupun misalnya OSN nggak lulus gitu, tetap suka ekonomi, tetap masuk dan tetap maksain, alhamdulillah dapat. Terus pasti kuliah, aduh kok matematik gitu kan. Tapi apa namanya, diuji lagi gitu, sama doa lagi. Jadi sebenarnya sih akan ada saat-saat itu, saat-saat kayak kita meragukan diri sendiri, dan itu bagus kalau kalian melalui fase itu, artinya kalian berpikir gitu, nggak cuma asal milih karena teman atau asal milih karena ini kayaknya kerjanya bagus gitu. Artinya kalian mengintrospeksi diri gitu. Yang penting adalah kalian kembali lagi ke awal, kenapa mau jurusan itu, jujur sama diri sendiri yang tadi dibilang sama Afi, sama berdoa sih. Kadang-kadang kan Allah tuh maha membolak-balikan hati ya. Jadi kita nggak ada yang tahu hari ini kita pengennya ekonomi, pas lulus, aduh kayaknya mau masuk ke desain deh, gitu kan, kita nggak ada yang tahu gitu sih. Iya, luar biasa ini pengalamannya ya. Ternyata tadi ketika banyak mungkin anak-anak lain masih tertidur, ternyata tahajud call itulah mungkin Allah menolong kita ya. Membantu sampai dari kelas 10 sampai kelas 12 Iman ya. Dan Iya, itu tetap berjalan gitu kan, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua juga bisa mengambil ibrah pelajaran dari apa yang tadi disampaikan oleh kakak-kakak kalian. Oh ya, sebelum ini memang sudah lewat waktunya, Ibu ingin deh ada apa namanya statement closingnya dari kakak-kakak kalian gitu kan, apa kata-kata yang terakhir yang bisa kalian sampaikan kepada adik-adik semua. Silakan. Bang Arham dulu Bang. Ayah Ham, Baik, closing statementnya seperti apa supaya anak-anak Alpus 1 semakin tetap semangat ya dan maju terus pantang mundur. Sangat ya. Enggak, bukan. Paling kalau misalnya dari aku pasti kebanyakan di sini pasti mikir apa pertanyaan barusan tuh yang pasti apa yang paling sering terngiang-ngiang di kepala kalian kan. Atau aku lulus ini aku mau masuk ke jurusan apa, apakah itu benar atau salah, dan bagaimana masa depan segala macam gitu. Pokoknya inti kalau dari aku jangan takut salah jurusan aja. Intinya apa? Jadi kamu percaya aja yang mana yang kamu paling benar, mungkin walaupun itu belum tentu itu paling benar, tapi kalau misalnya mungkin itu yang kamu ngerasa itu paling benar, kamu ngerasa itu paling pas, nilai kamu cukup, mau itu universitas bagus atau apa rendah, nggak segitu bagusnya juga tuh sebenarnya juga nggak terlalu lihat. Tapi kalau misalnya lagi di dunia kerja, karena yang penting adalah skill kamu sendiri sih. Apa coba aja, jalanin terus, karena kalau misalnya kamu nggak dapat jurusan sesuai apa yang kamu inginkan gitu, misalnya itu bukan artinya apa kehidupan kamu selesai lah, kehidupan masih panjang, intinya itu masih ada S2, masih ada S3, masih bisa pindah segala macam lah. Jadi intinya jalanin terus aja, semangat terus, banyak doa pastinya, banyak sholat. Intinya ya belajar segiat mungkin lah, karena semua usaha itu pasti ada balasannya. Dari aku paling. Silakan Afi. Kalau menurut aku mungkin connecting sama yang tadi Bang Arham bilang, kalau misalnya experience yourself gitu, put yourself into what you love. Teman-teman adik-adik sekalian bisa hubungin aku juga di aku Jufri di Instagramku @Jufri. Kalau misalnya kalian pengen misalnya Kak, aku bingung nih antara FH atau FISIP ya, atau misalnya pengen aku kenalin sama anak-anak HI biar kalian bisa tahu apa lebih dalam dan lebih lanjut, bisa hubungin aku di sana @afi pakai V ya, Jufri. Bisa tanya aku, nanti aku bisa kenalin juga sama teman-temanku yang ada bahkan di jurusan lain yang ada di UI, tapi ya. Baik, makasih Bang Ilman. Dari saya, sebenarnya saya sampai saat ini berpegang teguh dengan dua value gitu ya. Yang pertama ada quotes, nothing happens unless first a dream. Jadi sebenarnya jangan takut bermimpi ya. Kalau misalnya dikatakan dulu nekat banget milih jurusan ilmu ekonomi, opsi satu-satunya itu nekat sih. Kan ilmu ekonomi banyak yang ada di Unpad, ada di UGM gitu, dan sama-sama bagus gitu. Dulu nekat karena merasa kayak, aduh pengen banget diajarin Bu Siti Mulyani gitu. Emang mimpinya tuh sederhana, tapi mimpi sederhana itulah yang kadang-kadang memotivasi kita. Jadi jangan takut bermimpi. Yang kedua adalah
kalau quote sehari-hari itu jadi kayak motivator nih Bu. Cuman intinya saya selalu berpegang pada 4B. Bismillah, berusaha, berdoa, bersyukur. Jadi kita awali dengan bismillah segalanya, terus kita berusaha sekuat mungkin, ikhtiar, terus kita berdoa, tawakal, terus hasilnya apapun bersyukur aja karena itu mungkin hasil yang terbaik dari Allah. Tapi kalaupun enggak, ya apa namanya, mungkin jalan lain gitu aja sih. Kadang-kadang kan kita kalau udah nggak lulus atau nggak sesuai dengan harapan kayak ya apa namanya kayaknya hidup ini berakhir, kayak aku tadi ngutip kata Bang Aram, nggak juga kok, masih banyak jalan gitu. Terus aku juga nanti share di Zoom chat kalau misalnya mau nanya bisa via LinkedIn, nanya tentang ilmu ekonomi, UI, kuliah, atau yang lain-lainnya juga bisa nih Kak. Itu sih Bu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk ketiga alumni atas closing statement-nya yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan hari ini anak-anak kalian yang hari ini kalian menjadi apa namanya pendengar ya yang menerima informasi 10 tahun lagi kalian akan seperti Kak Afi, Kak Ilman dan juga Kak Aram. Akan Ibu undang 10 tahun lagi di SMA Islam Al-Azhar 1. Oh maaf, nggak jadi 10 tahun karena 10 tahun lagi Ibu sudah pensiun nak. Ya. Nanti oleh guru-guru yang lain kalian akan diundang menjadi pembicara motivator yang handal bisa berbagi dengan adik-adik semua. Terima kasih sekali lagi kepada Afi, Ilman dan juga Arham, Bapak dan Ibu orang tua murid yang telah bergabung sejak pagi demikian setianya dari pukul 8 sampai pukul 12.12 dan juga semua anak-anakku yang hari ini kalian sudah insya Allah tercerahkan dan tercerahkan. Terima kasih juga terakhir pada Bapak dan Ibu guru. Akhir kata kita tutup saja dengan sama-sama membaca hamdalah dan Ibu selaku pembawa acara kali ini mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang mengenakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus sekali lagi buat kakak-kakak kalian semua yang hadir. Makasih Bu Yuli, Bu Tini, Arham. Terima kasih Kak Ilman.